Hei, panggil Saraswati. Hari ini, aku akan membuat wanita menyedihkan itu menandatangani surat cerai. Pintu depan rumah mewah itu dibanting terbuka. Suara tawa congkak Baskara, sang suami, menggema di seluruh penjuru rumah saat ia melangkah masuk. Di lengannya, seorang wanita muda yang usianya lebih pantas menjadi putrinya, Vina, bergelayut manja. Mereka berdua baru saja kembali dari liburan 4 hari 3 malam di sebuah villa mewah di puncak, dan wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Yang menyambut mereka hanyalah Pak Tirtayasa, kepala pelayan tua yang rambutnya mulai memutih. Wajahnya tetap tenang, tak berubah sedikit pun melihat kelakuan tuannya yang kurang ajar itu. Ia hanya membungkuk hormat. Nyonya Saraswati tidak bisa dipanggil, Tuan. Apa katamu? Suaminya sudah pulang dan dia masih bermalas-malasan di kamar? Benar-benar wanita tak berguna. Baskara berdecak kesal. Ia dan Vina saling pandang lalu tertawa mengejek. Kasihan sekali Bu Saras. Mas Baskara sudah tidak cinta lagi, tapi masih saja tidak mau melepaskan. Vina menimpali dengan suara manja yang dibuat-buat. Pemandangan dua orang yang menertawakan istri sah itu sungguh memuakkan. Manusia yang merasa dirinya berdiri paling kokoh, seringkali memiliki ekspresi paling menarik saat fondasi di bawah kakinya runtuh. Selama bertahun-tahun, aku telah mengabdikan diri untuk rumah ini. Keheninganku selama ini ia salah artikan sebagai kepatuhan buta. Pak Tirtayasa menegakkan punggungnya, lalu menjawab dengan suara yang dingin sedingin es, Nyonya sudah menjual rumah ini dan baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Seketika, senyum congkak di wajah Baskara lenyap. Apa? Dijual? Pergi? Suaranya yang kebingungan terdengar lirih di lobi yang luas. Selama beberapa detik, ia tampak tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Pak Tirtayasa. Hanya bisa mengulang kata-kata itu seperti orang bodoh. Jangan bercanda. Mana mungkin perempuan itu menjual rumah tanpa izinku? Ini rumahku. Istana yang kubangun dengan uang hasil jerih payahku. Bentak Baskara, suaranya penuh kepura-puraan. Manusia cenderung meninggikan suara ketika terpojok atau dihadapkan pada kenyataan yang paling mereka takuti. Mungkin secara naluriah ia sudah merasakan fondasi di bawah kakinya mulai retak. Tidak, Tuan Baskara. Sepertinya Anda salah paham. Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya, meletakkannya di atas nampan perak, dan menyodorkannya ke hadapan Baskara. Tanah dan bangunan ini seluruhnya adalah warisan dari almarhumah Ibunda Nyonya Saraswati. Nama Tuan Baskara tidak pernah sekalipun tercantum dalam sertifikat kepemilikan. Oleh karena itu, Nyonya Saraswati berhak penuh untuk melakukan apapun terhadap aset miliknya tanpa memerlukan izin dari Tuan. Apa katamu? Baskara menyambar amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka isinya dan matanya terpaku pada salinan akta jual beli. Di sana, tertera dengan jelas tanda tangan dan nama terangku di atas meterai. Tanggal penjualan adalah kemarin, dan serah terima kunci dilakukan hari ini. Apa maksudnya ini, Mas Baskara? Rumah ini bukan milikmu? Vina bertanya dengan suara cemas, tapi Baskara bahkan tak punya tenaga untuk menjawab. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagi banyak pasangan, uang bisa menjadi akhir dari sebuah ikatan. Namun dalam kasusnya, sejak awal ia hanyalah parasit yang menempel pada dompet bernama diriku. Kini, saat dompet itu menutup dirinya dan menghilang, wajar jika ia panik. Jangan main-main. Lalu aku bagaimana? Di mana aku akan tinggal? Tuan harus mencarinya sendiri. Jawaban Pak Tirtayasa tanpa ampun. Ada pesan dari Nyonya. Sesuai keinginan Anda, urusan perceraian akan ditangani melalui pengacara. Beliau juga berpesan agar Anda tidak pernah lagi menunjukkan wajah di hadapannya. Tunggu. Ini salah paham. Ini semua cuma main-main. Saraswati. Dia tidak akan bisa hidup tanpaku, kan? Dia itu wanita Cooper yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Teriaknya putus asa. Ia seolah lupa dengan semua hinaan yang pernah ia lontarkan, kini mencoba memohon belas kasihan. Selama ini, tak peduli seberapa tajam kata-kata yang ia lontarkan, aku selalu bertahan. Aku percaya bahwa diam adalah cara terbaik untuk melindungi keluarga. Namun terkadang, keheningan justru menjadi pupuk yang menyuburkan keangkuhan seseorang. Saat aku menyadari hal itu, aku mulai mempersiapkan pembalasan ini dalam diam. Nyonya Saraswati jauh lebih kuat dan cerdas dari yang Tuan bayangkan, kata Pak Tirtayasa pelan. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara langkah-langkah kaki yang berat mendekat. Bukan tamu biasa. Suara langkah itu kasar dan tergesa-gesa. Siapa itu? Baskara menoleh dengan takut.
Sebelum bel pintu sempat berbunyi, pintu depan sudah digedor dengan brutal. "Woi, Baskara. Kami tahu kau di dalam. Buka." Suara yang terdengar bukanlah suara pemilik rumah yang baru. Itu adalah suara orang-orang yang keberadaannya selalu Baskara sembunyikan dariku. Orang-orang yang seharusnya tidak pernah ia libatkan. Para penagih utang. Baskara benar-benar kehilangan kekuatan. Ia jatuh terduduk di lantai. Serangan balikku yang sesungguhnya baru saja dimulai. "Buka pintunya. Kau tidak dengar, hah?" Pintu kayu jati yang kokoh itu bergetar hebat seolah akan hancur ditendang. Dari kamar suite di sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta, aku mengamati pemandangan di lobi rumahku melalui rekaman kamera pengawas di tablet. Teh hangat di tanganku masih mengepulkan uap. Di layar, Baskara yang beberapa saat lalu begitu angkuh, kini meringkuk di lantai, gemetar ketakutan. Begitu Pak Tirtayasa membuka kunci, 3 pria berwajah sangar masuk tanpa melepas sepatu mereka. "Baskara, enak sekali kau ya, liburan ke puncak bawa perempuan muda. Batas waktu pembayaranmu itu kemarin. Sudah kami telepon berkali-kali, kan?" Pria dengan bekas luka di wajah yang berdiri paling depan mencengkeram kerah baju Baskara tanpa ampun. Aku sudah tahu sejak beberapa bulan lalu bahwa Baskara memiliki utang dalam jumlah besar yang ia sembunyikan dariku, berkat penyelidikan yang kulakukan melalui sebuah agensi detektif. Jumlahnya fantastis. 5 miliar rupiah. Uang sebanyak itu ia sebut sebagai investasi bisnis baru kepada orang-orang, padahal kenyataannya ia habiskan untuk bersenang-senang dengan Vina dan membelikannya barang-barang mewah. Dulu, aku pernah mencoba meyakinkan diri bahwa jam tangan mahal dan setelan jas pesanan khusus yang ia kenakan adalah bukti kerja keras seorang pria yang berjuang di garis depan demi keluarga. Namun, semakin tebal topeng kemewahan yang dikenakan, semakin miskin dan buruk rupa esensi sejati manusia di baliknya. Saat aku menyadari kenyataan pahit itu, sisa-sisa cinta untuknya di hatiku hancur berkeping-keping. Tunggu. Saya punya uang. Rumah ini bisa jadi jaminan. Ya, nilai rumah ini lebih dari 30 miliar rupiah. Istri saya, Saraswati akan mengurusnya. Teriak Baskara panik. Sungguh ironis dan menyedihkan melihatnya meneriakkan nama istri yang baru saja ingin ia ceraikan seolah itu adalah tali penyelamat hidupnya. "Mas Baskara, kamu tidak punya uang?" Vina yang sejak tadi ketakutan di belakangnya, kini menatap Baskara dengan mata penuh rasa jijik dan tak percaya. "Bukan salahku. Si Saraswati itu tiba-tiba menjual rumah. Dia yang menipuku. Vina, jelaskan pada mereka." Baskara sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya dan melimpahkan semuanya padaku. Mendengar pembelaan dirinya yang begitu memalukan, wajah Vina langsung pucat. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi tatapan penuh penghinaan. "Dasar rendahan. Ternyata cuma omong bangkrut yang bergaya kaya." Bau tanah dan obrolannya yang sangat membosankan itu selama ini aku tahan demi uangnya. "Kalau tidak punya uang, kau sama saja seperti sampah." Vina membanting tas mewah seharga lebih dari 100 juta rupiah yang baru saja dihadiahkan Baskara ke lantai. Ia berteriak, "Aku tidak mau tahu," dan mencoba kabur. Namun, salah satu penagih utang, dengan sigap menangkap lengan kurusnya, dan mendorongnya ke dinding. "Heh, Nona manis. Baju yang kau pakai itu juga dibeli pakai uang kami, tahu? Jangan harap bisa lari. Kau bisa membayarnya dengan tubuhmu. Lepaskan. Jangan sentuh aku." 20 tahun kesabaranku dikhianati begitu saja. Namun, topeng kemewahan dari cinta dan masa muda yang ia beli dengan uang hanya butuh beberapa detik untuk luntur. Hubungan yang dibangun di atas kepalsuan tak lebih dari istana pasir yang akan hancur lebur begitu diterpa angin kencang. Sambil menyaksikan dua orang itu menangis dan berteriak di layar, aku hanya menyesap tehku dengan tenang. Di tengah lobi yang kacau itu, hanya Pak Tirtayasa yang berdiri diam tanpa ekspresi. "Pak Tirtayasa, katakan sesuatu. Panggil Saraswati ke sini sekarang juga. Seret dia kemari." Teriak Baskara sambil menangis tersedu-sedu. Pak Tirtayasa menjawab dengan kata-kata setajam bilah es, "Tuan Baskara, memanggil Nyonya ke sini tidak akan menyelesaikan apapun. Karena dokumen yang Anda palsukan untuk menjadikan rumah ini sebagai jaminan, semuanya tidak sah." Bulan lalu, Baskara diam-diam mengambil stempel dan mencoba memalsukan tanda tanganku untuk menjadikanku penjamin utangnya. Nyonya Saraswati sudah melaporkan hal ini ke polisi dan menyerahkan bukti pemalsuan dokumen. Tentu saja, kami juga sudah memberitahukan hal ini kepada bapak-bapak ini. Pria pemimpin penagih utang itu menyeringai seram dan mengangguk. "Betul sekali. Pengacara istrimu sudah menghubungi kami," katanya.
Utang suami saya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya menuntut proses hukum yang tegas. Jadi, kau bukan hanya ditinggalkan istrimu, tapi juga mencoba menipu kami. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Wajah Baskara menegang karena ketakutan yang melampaui batas. Semuanya sudah terbongkar. Rencana piciknya, pengkhianatannya, tindakan kriminalnya semua sudah kuketahui sejak lama. Aku sengaja membiarkannya terbang tinggi, hanya untuk menjatuhkannya dari tempat yang lebih tinggi. Aku terus tersenyum manis kepadanya selama beberapa bulan terakhir demi saat ini. Begitu ya. Baskara benar-benar lemas dan ambruk ke lantai. Tapi dasar neraka yang akan ia masuki bukan di sini. Permisi. Saya datang untuk konfirmasi serah terima, tapi sepertinya sedang ada keributan ya. Sebuah suara berat dan dalam terdengar dari pintu yang terbuka. Mendengar suara itu, Baskara kejang-kejang dan perlahan mengangkat wajahnya seperti mayat hidup. Yang berdiri di sana adalah orang yang paling tidak ingin ia temui dalam situasi ini, orang yang paling ia takuti. Papa Direktur. Kenapa Anda ada di sini? Itu adalah Pak Wirahadi Kusuma, Direktur Utama di perusahaannya, seorang pemimpin absolut yang sangat ia segani. Pak Wirahadi Kusuma menatap Baskara dan para penagih utang dengan pandangan dingin, lalu menyodorkan selembar dokumen. Pemilik baru rumah ini adalah saya. Saya membelinya langsung dari Bu Saraswati. Tapi yang lebih penting, Baskara, saya ingin mendengar penjelasanmu di sini, sekarang juga, tentang penggelapan dana perusahaan yang kau lakukan. Hanya suara Baskara yang tercekat di tenggorokan yang terdengar. Sesuai dugaanku, semua rencanaku berjalan sempurna. Kata-kata penggelapan dana perusahaan yang dilontarkan oleh Pak Wirahadi Kusuma menggema di lobi yang tegang, membawa keputusasaan mutlak. Pak Direktur, ini salah paham. Pasti ada kesalahan. Saya sudah bekerja keras membanting tulang untuk perusahaan. Wajah Baskara benar-benar kehilangan warna, berubah menjadi sepucat mayat. Ia merangkak di lantai, mencoba meraih sepatu kulit mahal Pak Wirahadi Kusuma. Namun, Pak Wirahadi Kusuma menepis tangannya dengan tongkatnya, seolah mengusir serangga menjijikkan. Kesalahan, katamu? Selama 5 tahun terakhir, jumlah dana yang kau selewengkan melalui perusahaan fiktif mencapai 30 miliar rupiah. Caramu mengelabui departemen audit memang cerdik, tapi kecerobohanmu menjadi bumerang. 30 miliar. Mendengar jumlah yang luar biasa besar itu, bahkan para penagih utang pun terkesiap. Vina membelalakan matanya dan gemetar hebat. Menyaksikan adegan itu dari layar tablet, aku meletakkan cangkir tehku yang sudah dingin ke meja. Bergaya seperti pria kelas atas dengan mobil mewah yang dibeli dari uang perusahaan. Sayap palsu yang ditenun dari kekuatan orang lain akan terasa paling sakit saat dicabut. Apa yang ia yakini sebagai hasil jerih payahnya, ternyata tak lebih dari bangunan di atas lapisan es tipis bernama kejahatan. Tunggu. Itu bukan salah saya. Yang merencanakan penggelapan itu istri saya, Saraswati. Perempuan itu yang menghasut saya. Benar. Makanya dia tiba-tiba menjual rumah dan kabur. Ini semua salah perempuan itu. Kebohongan yang keluar dari mulut orang yang terdesak sungguh buruk rupa. Ia mencoba melimpahkan semua kesalahannya padaku, wanita yang selama ini ia pandang rendah sebagai istri yang naif dan menyedihkan. Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, Pak Wirahadi Kusuma menghela napas panjang dengan ekspresi muak. Baskara, sepertinya kau sama sekali tidak mengerti istrimu itu orang seperti apa. Saraswati adalah putri tunggal dari pendiri perusahaan ini, almarhum Pak Suryo, mentor saya. Mendengar kata-kata Pak Wirahadi Kusuma, Baskara membeku seolah disambar petir. Para penagih utang pun terdiam, menatap Baskara dengan pandangan tak percaya. Setelah Pak Suryo meninggal, Saraswati memilih untuk tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan dan mendukungmu dari belakang sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi, dialah yang pertama kali menyadari pergerakan uangmu yang mencurigakan dan memberikan data investigasi rahasia kepadaku. Mulut Baskara membuka dan menutup seperti ikan mas. Tidak ada suara yang keluar. Ia selalu meremehkanku sebagai ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, tapi ia tak pernah membayangkan bahwa setiap malam, setelah ia tertidur pulas, aku akan duduk di depan komputer, menyalin data dari laptopnya, dan membongkar pembukuan gandanya. Lebih dari itu, untuk menutupi kerugian 30 miliar rupiah yang kau gelapkan, Saraswati menjual rumah ini kepadaku dan menyerahkan seluruh hasil penjualannya kepada perusahaan sebagai ganti rugi. Dia merelakan rumah kenangan orang tuanya, demi menebus dosamu. Baskara memegangi kepalanya dan meraung seperti binatang buas. Hubungan yang diikat oleh nafsu bernama uang, akan berubah menjadi saling caci maki yang menjijikkan saat uang itu habis.
Namun, apa yang selama ini kuberikan padanya adalah anugerah untuk bisa hidup, sesuatu yang bahkan tidak ia sadari. Tangan penyelamat tidak akan pernah terulur kepada orang yang tidak mengerti nilai dari ikatan sejati. Kau membuat istrimu berkorban sejauh itu, sementara kau di belakangnya main perempuan dan membuat utang. Dasar sampah masyarakat. Salah satu penagih utang meludah dan menendang kepala Baskara. Vina pun berteriak, menjijikkan. Ternyata aku selama ini pacaran dengan pencuri, reputasiku bisa hancur. Ia meludahi wajah Baskara, lalu lari keluar dari rumah. Para penagih utang, sadar bahwa tidak ada lagi uang yang bisa didapat, tidak mengejarnya. Baiklah, Baskara. Kasus penggelapan ini sudah kami laporkan ke polisi. Mobil patroli sudah menunggu di luar. Sebaiknya kau ikut dengan tenang. Begitu Pak Wirahadikusuma selesai bicara dengan nada dingin, sorot lampu rotator merah biru dari luar menerobos masuk, diikuti oleh beberapa polisi berseragam yang menyerbu ke dalam. Baskara, yang sudah kehilangan semua daya untuk melawan, diseret keluar dengan kedua lengannya dipegangi. Semuanya sudah berakhir. Kehidupan palsu yang ia bangun telah hancur total, dan aku seharusnya mendapatkan kemenangan mutlak. Saat aku hendak mematikan tablet, tiba-tiba Baskara, yang akan dimasukkan ke mobil patroli, menoleh dan menatap tajam ke arah kamera pengawas di lobi. Gerakan mulutnya bisa kubaca dengan jelas. Saraswati, ketemu kau. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku. Baskara tersenyum penuh kegilaan, lalu dengan kasar melepaskan diri dari pegangan polisi, dan mulai berlari sambil meneriakkan sesuatu. Melihat sosoknya yang menghilang dari layar, firasat buruk yang sangat kuat menyelimuti hatiku. Apa maksudnya? Dia sudah ditangkap polisi. Kenapa dia tersenyum seolah baru saja memenangkan pertarungan? Saat itu juga, di tengah keheningan kamar suite hotel, ponselku bergetar singkat, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lokasi barumu sudah kutemukan lewat GPS. Aku akan menemuimu sekarang. Buka pintunya dan tunggu, ya. Pesan itu baru saja dikirim. Dan dari pintu kamarku di hotel yang seharusnya tidak mungkin didatangi siapapun, terdengar suara ketukan yang berat dan pelan. Suara ketukan yang berat dan pelan itu menggema di kamar suite hotel yang sunyi. Aku menahan napas, menggenggam ponsel di tanganku erat-erat. Di layar, pesan mengerikan yang baru saja kuterima masih menyala. Lokasi barumu sudah kutemukan lewat GPS. Baskara seharusnya sudah ditangkap polisi. Tidak mungkin dia bisa datang ke sini. Lalu, siapa yang ada di balik pintu? Buka, Saraswati. Aku tahu kau di dalam. Suara yang terdengar dari balik pintu bukanlah suara Baskara. Itu suara pria yang berat dan serak, suara yang tidak kukenal. Dengan kaki yang terasa lemas, aku berjalan perlahan di atas karpet tebal menuju pintu. Dengan tangan gemetar, aku mengintip dari lubang intip. Di sana, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan mahal yang dikenakan berantakan dan dahi berkeringat. Matanya merah dan memancarkan aura kegilaan. Aku Hengki. Aku direktur di perusahaan fiktif yang dipakai Baskara. Si brengsek itu sudah ditangkap polisi, ya? Tapi kalau kau serahkan data asli buku besar rahasia itu, kami akan pergi. Cepat, buka pintunya. Pria bernama Hengki itu menendang pintu berulang kali dengan kesal. Aku mundur selangkah. Bibirku terkatup rapat. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak berteriak ketakutan. Jika aku menunjukkan rasa takut sedikit saja, dia akan semakin menjadi-jadi. Diam adalah pertahanan terbesarku saat ini, dan senjata terkuat untuk memancing kegelisahannya. Kau mau mengabaikanku? Kalau begitu, biar ku beritahu. Si Baskara itu, demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia yang pertama kali menjual lokasimu pada kami. Dia bukan hanya menggelapkan uang perusahaan, tapi juga menyentuh uang organisasi kami. Dia sendiri yang bilang, sandera kau untuk menagih uangnya. Mendengar bentakan Hengki, angin dingin berembus di dalam hatiku. Pria yang dulu sesumbar akan melindungi keluarganya, kini dengan mudahnya melemparkan istrinya ke kandang serigala demi menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah wujud asli manusia yang tertutup oleh topeng kesombongan dan kepura-puraan, saat dihadapkan pada krisis, kebusukannya yang tak terbatas akan terungkap. Di dalam diriku, sisa-sisa perasaan untuk Baskara berubah menjadi debu dan lenyap selamanya. Hei, jangan harap bisa menelepon polisi. Kamera pengawas di lantai ini sudah kami atur, dan para staf hotel juga orang-orang kami. Kau tidak punya jalan keluar. Hengki berteriak, lalu mengeluarkan sebuah perkakas logam yang berkilau dari sakunya dan mulai merusak lubang kunci secara paksa. Suara gesekan yang tidak menyenangkan bergema. Di balik pintu tebal itu, kekerasan sudah diambang mata.
Sambil mundur ke dalam kamar, aku menekan tombol darurat yang diberikan oleh Pak Wirahadikusuma. Terdengar suara berat saat kunci pintu berhasil dirusak. Hengki tertawa puas dan hendak memutar gagang pintu. Tepat pada saat itu. Cukup sampai di situ, pencuri kelas Terry. Suara seorang wanita yang tegas dan dingin menggema di koridor. Gerakan Hengki yang hendak memutar gagang pintu terhenti. Aku kembali mengintip dari lubang intip. Di belakang Hengki, berdiri seorang wanita berhati dingin dengan setelan hitam ramping. Dia adalah Sinta, sekretaris utama Pak Wirahadikusuma, dan seorang pengawal pribadi yang telah melindungi keluarga kami secara diam-diam sejak zaman ayahku. Siapa kau? Minggir. Hengki mengayunkan perkakasnya ke arah Sinta. Namun, Sinta, tanpa mengubah ekspresi, menangkap lengan Hengki dengan gerakan minimal, lalu dengan putaran pergelangan tangan yang lihai, ia membantingnya ke lantai. Tanganku patah. Memang sengaja aku buat begitu. Tolong jangan berisik. Ini hotel berkelas, kata Sinta, lalu menekan punggung Hengki yang meronta-rontak seperti ulat di lantai dengan ujung sepatu hak tingginya. Tertipu oleh pria bodoh seperti Baskara dan repot-repot datang sampai ke sini. Manusia rendahan memang cara berpikirnya sama piciknya. Buku besar asli yang kau cari sudah ada di tangan tim penyidik Mabes Polri. Apa katamu? Pak Direktur sudah mengantisipasi semuanya. Beliau tidak akan pernah membiarkan penjahat rendahan sepertimu mendekati Nyonya Saraswati. Saat ini, kantor perusahaanmu pasti juga sedang digerebek polisi. Mendengar kata-kata Sinta, wajah Hengki dipenuhi keputusasaan. Manusia yang mengandalkan kekuatan orang lain dan merasa bisa menguasai yang lemah dengan kekerasan, ternyata begitu rapuh saat dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih superior. Mereka hanya bisa meraung-raung tak berdaya, sebuah pemandangan yang lebih dari sekadar menyedihkan. Akhirnya, aku membuka rantai pengaman dari dalam dan perlahan keluar ke koridor. Sinta, terima kasih. Kau sudah menolongku. Nyonya Saraswati, syukurlah Anda baik-baik saja. Sampah ini akan segera saya serahkan ke polisi. Saat Sinta hendak memborgol Hengki, pria yang terkapar di lantai itu tiba-tiba tertawa seram dengan mulut berdarah. Sampah? Kita lihat siapa yang sampah. Kalian pikir kalian sudah menang? Apa maksudmu? Tanyaku dingin. Hengki menatapku dengan mata penuh kegilaan. Aku kesini hanya untuk mengulur waktu. Si brengsek Baskara itu berhasil kabur tepat sebelum dimasukkan ke mobil patroli. Dia memberitahu kami lokasi Saraswati sebagai jebakan untuk menahan kalian di sini. Baskara kabur? Kemana? Firasat buruk menjalari seluruh tubuhku. Tempat yang dituju Baskara dengan menjadikanku umpan. Target yang bisa ia kuasai atau menjadi pelampiasan dendam terbesarnya. Baskara bilang, dia akan menghancurkan apa yang paling berharga bagi istrinya. Bagaimana ya kabar Kirana, putri tunggal kesayanganmu itu sekarang? Jantungku berdebar kencang. Kirana, putriku yang sudah lulus kuliah dan tinggal sendiri. Baskara menjadikan putriku sebagai target untuk membalas dendam kepadaku. Aku segera mengambil ponsel dan menelepon nomor Kirana. Nada sambung terdengar hampa. Tidak diangkat. Berapa kali pun ku telepon, tidak ada jawaban. Cepat, kita harus ke apartemen Kirana. Teriakku pada Sinta, lalu berlari menyusuri koridor dengan sepatu hak tinggiku. Keputusasaan terbesar datang tepat setelah aku merasa telah meraih kemenangan. Kegilaan sejati pria itu baru saja dimulai. Di dalam taksi yang melaju kencang menembus malam, jantungku berdebar tak karuan. Cahaya lampu jalan yang berlalu di luar jendela menerpa wajahku yang tegang dengan dingin. Di sebelahku, Sinta diam-diam mengoperasikan tabletnya, memeriksa situasi di sekitar apartemen Kirana. Nyonya Saraswati, sudah sampai. Begitu mobil berhenti mendadak, aku melompat keluar seolah menendang pintu. Apartemen dengan sistem keamanan autolok tempat Kirana tinggal. Namun, pintu kaca di lobi terbuka setengah secara tidak wajar, dan di sekitar lubang kunci terdapat bekas congkelan yang mengerikan. Ulah Baskara. Binatang buas yang kabur dari kejaran polisi itu datang kemari mencari mangsa terakhirnya. Waktu terasa begitu berharga, kami bahkan tidak menunggu lift dan langsung berlari menaiki tangga darurat menuju lantai 3. Sesampainya di depan kamar Kirana, pintu depannya sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara bentakan pria yang kukenal dan suara barang-barang pecah. Cepat telepon ibumu. Suruh dia cabut laporan polisi dan transfer 30 miliar rupiah ke rekeningku. Kalau tidak, wajah cantikmu itu akan kubuat cacat. Aku menahan napas, mengikuti Sinta masuk ke dalam dengan pelan. Ruang tengah berantakan. Rak buku terguling, isi bantal sofa berserakan.
Di tengah ruangan, Baskara berdiri di belakang Kirana, menodongkan pisau cutter tajam ke lehernya. Pria yang dulu sesumbar akan melindungi kedamaian keluarga, kini menjadikan putri kandungnya sendiri sebagai tameng demi menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi martabat sebagai seorang ayah atau harga diri sebagai seorang pria. Kebejatan manusia yang mencoba menguasai yang lemah dengan kekerasan menyebar di seluruh ruangan seperti bau busuk. Baskara. Aku memanggil namanya dengan suara rendah namun jelas. Baskara terkejut dan menoleh. Kedua matanya yang merah memancarkan campuran kegilaan dan keputusasaan. Saraswati, kau datang juga. Lihat anakmu ini. Ini semua karena kau mempermalukanku. Ini semua salahmu. Teriak Baskara seperti orang gila. Tangannya yang memegang pisau gemetar. Siapkan 30 miliar sebagai uang ganti rugi dan dana pelarianku ke luar negeri. Sampai saat itu, anak ini sanderaku. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan tuntutan tak tahu malu dan menyalahkan orang lain. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan pandangan sedingin es. Jika aku menangis atau memohon, dia akan merasa di atas angin dan semakin menjadi-jadi. Keheningan total terkadang bisa lebih menghancurkan mental lawan daripada makian apapun. Saat aku terus diam, Baskara mulai gelisah. Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak peduli dengan nasib putrimu? Saat itulah, Kirana, yang seharusnya ketakutan dengan pisau di lehernya, justru tertawa kecil. Pria yang menyedihkan. Hah? Baskara menatap Kirana seolah tak percaya. Wajah Kirana sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Justru, yang ada hanyalah tatapan jijik yang luar biasa, seolah melihat serangga menjijikkan. Anak itu selalu memperhatikan orang tuanya. Apa kau pikir aku tidak tahu kau bermain kotor di luar sana dengan uang haram? Kasih sayang orang tua mungkin tanpa syarat, tetapi rasa hormat dari anak harus didapatkan dari cara hidup orang tua itu sendiri. Ilusi menyedihkan Baskara, yang percaya bisa mengikat keluarganya dengan uang dan kekuasaan, kini hancur lebur oleh kata-kata putrinya sendiri. Diam kau. Jangan kurang ajar pada ayahmu. Ayah? Jangan bercanda. Apa kau tahu betapa muaknya aku setiap kali kau pulang dari tempat wanita simpananmu dengan bau alkohol murah dan bau badan yang menyengat? Kau hanya pria tua kosong yang sombong. Mendengar kata-kata Kirana yang tanpa ampun, Baskara murka dan hendak mengayunkan pisaunya. Namun, lebih cepat dari gerakan Sinta, Kirana sendiri dengan sigap menangkap lengan Baskara dan memelintir sendinya. Pisau cutter itu jatuh ke lantai. Sejak kecil, atas permintaan Pak Wirahadikusuma, Kirana telah dilatih bela diri oleh Sinta. Berbeda denganku yang terlihat lembut, dia mewarisi darah kakeknya yang paling kental. Seorang penerus yang tenang dan penuh perhitungan. Sakit. Tapi rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit hati yang ibu rasakan selama 20 tahun ini. Kirana menatap dingin Baskara yang meringkuk di lantai, lalu mengeluarkan ponselnya. Kedatanganmu ke sini sudah sesuai perhitungan. Sebenarnya, begitu kau kabur, Pak Tirtayasa sudah menghubungiku dan bilang kau mungkin akan kemari. Apa katamu? Kirana menjentikkan jarinya. Pintu kamar tidur terbuka pelan. Yang muncul dari sana bukanlah polisi yang tadi menangkap Baskara, melainkan pria-pria berbadan tegap dengan setelan hitam pasukan keamanan swasta yang disiapkan oleh Pak Wirahadikusuma. Rekaman kamera pengawas saat kau merusak pintu dan rekaman suaramu saat masuk, semuanya sudah tersimpan. Selamat, Baskara. Kasusmu naik dari penggelapan dana menjadi perampokan dan percobaan pembunuhan. Jebakan sempurna Kirana. Baskara benar-benar terkepung, hanya bisa gemetar di lantai. Aku hanya sebagai kepala keluarga. Diam. Akhirnya aku angkat bicara dan melangkah ke hadapan Baskara. Permainanmu sudah selesai. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Baskara, yang kedua lengannya dipegangi oleh pasukan keamanan, akhirnya menangis tersedu-sedu. Kini, semua ancaman benar-benar sirna. Aku dan Kirana saling pandang dan menghela napas lega. Namun, takdir sepertinya belum mengizinkan kami tenang. Saat Baskara diseret keluar, ponselnya berdering nyaring. Di layar tertera panggilan terblokir. Menekan firasat buruk, aku menekan tombol jawab. Dari seberang, terdengar suara seram yang telah diubah secara elektronik. Serangan balik yang bagus, Nyonya Saraswati. Tapi, bagaimana reaksimu jika kukatakan bahwa data buku besar rahasia yang sebenarnya, yang ditinggalkan oleh ayahmu, sudah ada di tangan kami sebagai jaminan utang Baskara? Napasku terhenti. Kasus penggelapan Baskara hanyalah pembuka. Rahasia terbesar yang bisa mengguncang fondasi Adidharma Group, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kalimat buku besar rahasia yang sebenarnya menusuk jantungku seperti bilah es.
Keheningan menyelimuti kamar Kirana. Sosok menyedihkan Bhaskara yang diseret keluar oleh pasukan keamanan bahkan sudah tidak lagi masuk dalam pandanganku. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara rendah dan sedingin es, menggenggam ponsel erat-erat. Siapapun lawan bicaraku, jika aku menunjukkan sedikit saja kepanikan, itu akan menjadi umpannya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, di dalam USB yang dibawa oleh mantan suamimu yang bodoh itu, tersembunyi sebuah bom yang bisa meledakkan nasib Adidharma Group. Suara elektronik itu tertawa seram. Pria bernama Bhaskara itu benar-benar bodoh. Dia pikir dia hanya memberikan data keuangan perusahaan biasa, sebagai jaminan utangnya yang 5 miliar itu. Padahal, di dalam USB itu ada sebuah folder tersembunyi dengan proteksi super ketat. Dia bahkan tidak sadar sedang membawa tombol pemicu bom nuklir. Aku tetap diam. Keheningan adalah jebakan paling efektif untuk merusak ritme lawan dan memancing lebih banyak informasi. Karena aku tidak berteriak atau terkejut, penelepon di seberang terdengar sedikit kesal. Wanita yang membosankan. Baiklah. Besok, jika data ini sampai ke tangan media dan KPK, harga saham Adidharma akan anjlok dan direkturmu yang sekarang akan masuk penjara. Jika kau ingin menghentikannya, datanglah sendiri besok tengah malam ke lokasi yang akan kukirimkan. Bawa uang tunai 1 triliun rupiah. 1 triliun. Jika kau melibatkan polisi atau berbuat macam-macam, data ini akan kusebar ke seluruh dunia. Pilihlah dengan bijak, Nona. Telepon diputus secara sepihak, menyisakan suara tut-tut-tut yang hampa. Kirana dan Sinta menatapku dengan napas tertahan. Kasus penggelapan Bhaskara tak lebih dari permainan anak-anak dibandingkan dengan kegelapan raksasa ini. Bhaskara, demi menyelamatkan dirinya sendiri, telah menjual kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah dibuka kepada organisasi luar. Malam itu, setelah memastikan Kirana dijaga ketat, aku pindah ke hotel yang lebih aman dan sendirian mengunjungi ruang kerja Pak Wirahadikusuma. Di tengah malam, ruang direktur yang mewah itu terasa sangat berat dan dingin, meskipun di luar jendela terhampar pemandangan gemerlap kota Jakarta. "Saras, maafkan aku. Kami sudah mengawasi pergerakan Bhaskara, tapi aku tidak menyangka dia bisa mengakses data peninggalan almarhum ayahmu. Ini sepenuhnya kelalaianku." Pak Wirahadikusuma menundukkan kepalanya dalam-dalam. Baru kali ini aku melihatnya, yang selalu penuh wibawa, tampak begitu lelah. "Pak Wirahadikusuma, tolong angkat kepala Anda. Yang lebih penting, apa sebenarnya isi buku besar rahasia ayah? Apa ayah pernah mengkhianati perusahaan?" Pak Wirahadikusuma menggelengkan kepala dan mulai berbicara dengan berat. "Bukan. Buku besar itu bukan untuk memperkaya diri. Itu adalah catatan dari 30 tahun yang lalu, saat perusahaan kita diambang kebangkrutan akibat krisis moneter." Aku menahan napas. Demi menyelamatkan 5.000 karyawan dan keluarga mereka agar tidak kehilangan pekerjaan, almarhum ayahmu terpaksa mengotori tangannya. Hubungan gelap dengan politisi dan dunia bawah, dana ilegal. Demi kelangsungan perusahaan, ayahmu membuat perjanjian dengan iblis. Dan untuk menanggung semua dosa itu sendirian, beliau menyimpan catatan rinci yang dienkripsi. Dadaku terasa sesak. Demi melindungi keluarga dan karyawan, ayahku rela mengotori tangannya sendiri. Betapa berbedanya dengan Bhaskara, yang menumpuk kebohongan hanya untuk memuaskan keserakahan dan gengsinya, dan pada akhirnya menjadikan keluarganya sebagai tameng. Meskipun sama-sama menyimpan rahasia, esensinya berbeda bagai langit dan bumi. Orang yang mengerti beratnya sebuah tanggung jawab tidak akan pernah mencari-cari alasan. Ayahku menyembunyikan fakta itu dariku dan dunia sampai akhir hayatnya. Fakta bahwa pria dangkal seperti Bhaskara menjual rahasia itu demi uang receh membuat jari-jariku gemetar karena amarah. "Saras, kau tidak perlu merasa bertanggung jawab. Uang 1 triliun yang mereka minta akan kusiapkan dari aset pribadiku dan dana taktis perusahaan. Aku yang akan menanggung semua kesalahannya dan mengundurkan diri. Aku akan pastikan kau dan Kirana tidak terseret." Keputusan tegas dari Pak Wirahadikusuma. Namun, aku menolaknya dengan dingin. Saya menolak. Saya tidak akan membiarkan perusahaan yang ayah bangun dengan mempertaruhkan nyawanya, jatuh ke tangan penjahat tak dikenal. Sampah yang disebar oleh Bhaskara, akan kubersihkan sendiri dengan tanganku sebagai istrinya. Aku berdiri dan menatap lurus ke mata Pak Wirahadikusuma. Sosok istri naif yang hanya mengikuti suaminya dengan patuh sudah tidak ada lagi. Kejahatan yang tidak masuk akal harus dilawan dengan kekejaman yang lebih besar. Tengah malam keesokan harinya. Lokasi yang ditentukan adalah sebuah gudang tua di pesisir Jakarta Utara. Tempat yang sudah tidak terpakai itu, ironisnya,
adalah lokasi pabrik kecil pertama tempat ayahku membangun fondasi Adidharma Group 30 tahun yang lalu. Di tengah kegelapan yang berbau garam dan besi berkarat, aku berjalan sendirian dengan suara sepatu hak tinggiku yang menggema. Di belakangku, Sinta mengikuti seperti bayangan, menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna. Tepat waktu juga kau datang, Saraswati. Dari dalam gudang, seorang pria berjalan pelan, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap. Suaranya bukan lagi suara elektronik yang kudengar di telepon. Dan tidak ada kesan preman dari penampilannya. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal, kacamata berbingkai perak, dan mata yang cerdas namun menyimpan kekejaman tak terbatas. Melihat wajahnya, aku berhenti melangkah seolah disambar petir. Pak Subrata, kenapa Anda? Lama tidak bertemu, Nona. Tidak kusangka, setelah 10 tahun lalu diusir dari perusahaan oleh ayahmu, aku akan kembali untuk membalas budi seperti ini, kan? Pria itu adalah Pak Subrata, orang kepercayaan ayahku yang dulu mendukung perusahaan, namun kemudian menghilang dari panggung setelah terbukti melakukan penggelapan dana. Musuh yang tak terlihat ini ternyata bukanlah kebetulan yang dibawa oleh Baskara, melainkan hantu masa lalu yang telah merencanakan balas dendam terhadap Adidharma Group selama 10 tahun. Bau garam bercampur dengan aroma kebusukan niat jahat yang telah terfermentasi selama 10 tahun. Wajahmu kaget begitu. Nona manja sepertimu tidak akan pernah bisa membayangkan kegigihan manusia yang bertahan hidup di lumpur dunia bawah, kata Subrata dengan senyum sinis, menatapku rendah. Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap berdiri mengancam. 10 tahun yang lalu, Subrata adalah orang kepercayaan ayahku. Namun, kenyataannya ia adalah parasit yang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan menerima suap ilegal. Setelah perbuatannya dibongkar oleh ayahku, ia seharusnya sudah diusir dari dunia bisnis. Si bodoh Baskara itu mudah sekali dikendalikan. Sombong dan terlalu percaya diri. Cukup dengan iming-iming investasi dari belakang dan memberinya wanita muda dari klub malam, dia langsung menjadi anjingku yang penurut. Dia pikir dia pintar dan memanfaatkan aku, padahal sejak awal dia hanyalah badut yang menari di telapak tanganku. Mendengar ocehan Subrata, aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Baskara memang bersalah karena mengkhianati keluarganya demi nafsu, tetapi pria di hadapanku ini, yang memanfaatkan kelemahannya untuk mengisapnya sampai ke tulang, dipenuhi oleh kejahatan yang lebih dalam. Mereka yang tidak pernah merefleksikan dosa mereka sendiri, melimpahkan semua tanggung jawab kepada orang lain, dan menyerang sambil berpura-pura menjadi korban akhir dari manusia yang hanya dibesarkan oleh gengsi ternyata sangat mirip. Baik Baskara maupun Subrata, pada dasarnya mereka sama saja. Sudah kau bawa uang 1 triliunnya? Tentu saja tidak akan selesai hanya dengan uang. Besok, saat data ini tersebar, harga saham Adidharma akan hancur dan 5.000 karyawannya akan kehilangan pekerjaan. Akan kutunjukkan padamu dari kursi VIP bagaimana hasil kerja keras ayahmu hancur berkeping-keping. Subrata mengangkat tablet di tangannya dengan angkuh. Di layar, terlihat ikon file data dengan kunci pengaman yang rumit. Tapi sebelum itu, kita main-main dulu. Saraswati, jika kau merangkak di lantai ini, menjilat sepatuku, dan memohon ampun, aku akan menunda penyebaran data ini 1 hari. Sama seperti 10 tahun yang lalu, saat aku bersujud memohon belas kasihan pada ayahmu. Ayo, merangkak. Menangis dan mohonlah ampun. Suaranya menggema di gudang tua, dan para pria di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di sebelahku, Sinta yang memancarkan aura membunuh hendak melangkah maju, tetapi aku menahannya dengan diam. Aku sama sekali tidak mengubah ekspresiku, hanya menatap Subrata dengan tajam. Tidak berteriak, tidak gemetar. Saat lawan memprovokasi secara berlebihan, itu adalah cerminan dari kegelisahan di dalam diri mereka sendiri. Mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tidak akan menggonggong tanpa henti atau terobsesi untuk mempermalukan lawannya. Keheningan yang dalam ini adalah racun paling mematikan bagi manusia sombong seperti mereka. Kenapa? Kau takut sampai tidak bisa bicara? Atau kesombonganmu yang turunan dari ayahmu membuatmu masih berpikir bisa menang? Melihat Subrata yang mulai kesal dengan keheninganku, aku perlahan membuka mulut. Pak Subrata, Anda tidak berubah sama sekali sejak 10 tahun yang lalu. Apa katamu? Ayah mengusir Anda bukan hanya karena penggelapan dana. Itu karena Anda adalah manusia kelas 3 yang tidak punya mata untuk melihat esensi sejati. Apa Anda benar-benar percaya isi USB yang dibawa Baskara itu adalah bom yang akan menghancurkan Adidharma? Mendengar kata-kataku, wajah Subrata sedikit menegang. Cukup bualannya. Kau pikir kau bisa terus berlagak tenang? Akan kukirim data ini sekarang juga ke semua media dan KPK.
Subrata yang murka mengetuk tombol kirim di tabletnya dengan mata merah. Namun, notifikasi pengiriman berhasil tidak pernah muncul. Sebaliknya, suara alarm yang memekakkan telinga mulai menggema di seluruh gudang. Apa ini? Kenapa jadi begini? Layar tablet berubah menjadi merah menyala, dan tulisan, menghapus, semua data, muncul dengan cepat. Tidak mungkin. Aku sudah menyewa hacker kelas atas untuk membuka proteksi gandanya. Kenapa data di terminalku ikut terhapus? Hentikan. Cepat hentikan. Subrata panik dan memukul-mukul layar tabletnya seperti orang gila. Saat itulah, dari speaker tablet terdengar suara yang penuh derau. Itu adalah suara ayahku yang sudah meninggal 10 tahun lalu, suara yang dalam dan penuh wibawa. Subrata, aku sudah menunggu hari di mana kau akan membuka file ini. Pesan tiba-tiba dari orang yang sudah mati. Wajah Subrata langsung pucat pasi. Jebakan sejati yang ditinggalkan oleh ayahku setelah 10 tahun, akhirnya menunjukkan taringnya. Subrata, aku tahu suatu hari kau akan kembali menunjukkan taringmu pada perusahaan ini. USB ini adalah racun mematikan yang kutinggalkan untuk membasmi parasit sepertimu. Suara ayahku yang telah tiada menggema dengan dingin. Wajah Subrata lebih dari sekadar pucat, warnanya berubah seperti mayat. Tablet di tangannya terus mengeluarkan suara alarm sambil menghapus data internal dengan kecepatan luar biasa. Jangan bercanda. Kode akses ke dana haram yang kukumpulkan selama 10 tahun. Data bukti untuk mengancam para politisi. Semuanya hilang. Hentikan. Subrata berteriak histeris, namun jebakan dari almarhum itu tidak menggubris perlawanan piciknya. Program ini akan menyusup ke jaringanmu, menghapus semua data di server rahasiamu, dan secara otomatis mengirimkan salinannya ke KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Manajemen Adidharma saat ini. Istana lumpur yang kau bangun, hancur total pada saat ini juga. Dengan pengumuman itu, tablet di tangannya mati total dan tidak bisa dinyalakan lagi. Aku menyaksikan pemandangan itu tanpa berkata apa-apa, hanya dengan tatapan dingin. Manusia, saat mencoba menjatuhkan orang lain, sering kali lupa bahwa mereka bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama. Semakin mereka yakin pijakannya aman, semakin dalam dan tragis keputusasaan mereka saat pijakan itu runtuh. Harga diri seorang pria yang bertahan hidup selama 10 tahun dengan mengisap darah orang lain, hancur berkeping-keping, hanya dalam beberapa detik. Saraswati. Kau tahu semua ini dari awal dan sengaja memancingku kemari. Subrata menatapku dengan mata merah dan menggeram seperti binatang buas. Tidak. Aku sendiri baru tahu apa yang ayah tinggalkan. Tepat pada saat ini, jawabku pelan. 10 tahun yang lalu, Anda bersujud memohon ampun pada ayah dan seharusnya sudah dimaafkan. Namun, ayah tahu sifatmu yang busuk itu, dan untuk mengantisipasi saat kau kembali mengincar Adidharma, beliau menyiapkan USB umpan yang menyamarkan dosanya sendiri. Kekuatan cinta orang tua terkadang melampaui batas hidup dan mati. Bahkan setelah meninggal, ayahku terus berjuang sendirian untuk melindungiku dan perusahaan. Merasakan cinta yang begitu dalam itu, sesuatu yang hangat mengalir di dalam dadaku. Diam. Aku tidak peduli dengan omong kosong orang mati. Jika datanya hilang, aku hanya perlu membunuh kalian di sini dan membuang mayat kalian ke laut. Hei, bunuh mereka, habisi tanpa jejak. Subrata yang terpojok berteriak pada anak buahnya. Kekerasan adalah jalan terakhir bagi pria yang selama ini berlagak cerdas untuk mempertahankan dirinya. Anak buahnya mengeluarkan pipa besi dan pisau, lalu mendekati aku dan Sinta. Sinta berdiri di depanku dan mengambil posisi siaga. Namun, sebelum dia sempat bertindak, pintu besi gudang yang berat didobrak dari luar dengan suara ledakan. Cukup sampai di situ, Subrata. Cahaya lampu sorot yang sangat terang membanjiri gudang, diikuti oleh puluhan polisi bersenjata lengkap yang menyerbu masuk. Anak buah Subrata dilumpuhkan satu persatu tanpa sempat melawan. Dari balik cahaya yang menyilaukan, Pak Wirahadikusuma berjalan perlahan bersama beberapa detektif. Subrata, data dari almarhum baru saja masuk ke terminalku. Semua kejahatanmu selama 10 tahun terakhir pemerasan, pencucian uang, dan koneksimu dengan organisasi kriminal semuanya lengkap dengan bukti yang sempurna. Kau tidak bisa mengelak lagi. Wirahadikusuma. Kau. Subrata, yang wajahnya ditekan ke lantai dengan tangan diborgol, berteriak putus asa. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan berakhir di sini. Kegigihanku selama 10 tahun tidak mungkin kalah dari orang mati. Dari nona manja sepertimu. Itu bukan kegigihan. Itu hanya obsesi, kataku sambil menatapnya rendah, dengan suara sedingin es.
Manusia kelas 3 sepertimu tidak akan pernah bisa menandingi ayahku yang mempertaruhkan nyawanya untuk perusahaan. Sesalilah kebodohanmu seumur hidup di dalam sel yang gelap. Mendengar kata-kataku, Subrata menatapku dengan mata penuh kebencian. Ia diseret oleh polisi menuju mobil patroli di luar. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Tekad almarhum ayahku telah menyelamatkan masa depan Adidharma dan keluarga kami. Aku menghela napas lega, sedikit mengendurkan ketegangan. Namun, takdir tidak melepaskanku begitu saja. Saat Subrata melewati sisiku, ia tiba-tiba berhenti dan mendekatkan wajahnya ke telingaku. Lalu, dengan suara rendah yang mengerikan seperti iblis, ia berbisik, "Ayahmu itu meninggal karena gagal jantung mendadak 10 tahun yang lalu. Tidakkah kau merasa aneh?" Seluruh darah di tubuhku terasa membeku. Aku selalu percaya penyebab kematian ayahku adalah penyakit karena terlalu banyak bekerja. Namun, sudut bibir Subrata terangkat membentuk senyuman mengerikan. "Coba kau selidiki, apa yang dicampurkan oleh suamimu, si Baskara itu, ke dalam obat yang diminum ayahmu, mungkin akan menarik." Meninggalkan tawa gilanya, Subrata didorong masuk ke dalam mobil patroli. Gudang kembali sunyi, tetapi aku terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Baskara membunuh ayahku. Pria yang kukira hanya seorang pengecut yang serakah, ternyata adalah pelaku sebenarnya yang telah merebut ayahku tercinta. Drama pembalasan yang kukira sudah berakhir, justru baru saja membuka pintu kebenaran yang paling dekat dan paling mengerikan. Pertarungan sejatiku baru saja dimulai. Setelah Subrata didorong masuk ke dalam mobil patroli dan dibawa pergi sambil tertawa, gudang tua itu kembali sunyi. Namun, di dalam telingaku, kata-kata terakhirnya yang seperti kutukan terus terngiang. "Apa yang dicampurkan oleh suamimu, si Baskara itu, ke dalam obat yang diminum ayahmu?" Aku bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan harus bersandar pada lengan Sinta. Aku selalu diberitahu bahwa ayah meninggal karena gagal jantung akibat terlalu banyak bekerja. Saat itu, Baskara dengan setia merawat ayahku, dan di pemakamannya, dialah yang paling banyak meneteskan air mata. Aku, yang saat itu begitu naif, percaya bahwa dia adalah suami yang baik dan bahkan berterima kasih padanya. Kini, aku merasakan kebencian yang begitu mendalam pada diriku di masa lalu hingga rasanya ingin membunuhnya. Manusia adalah makhluk yang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Aku bukan ingin percaya pada kebaikannya. Aku hanya takut mengakui bahwa pilihanku salah. Sehingga aku sengaja memalingkan muka dari racun yang seharusnya sudah kulihat di punggungnya. "Nyonya Saraswati, kuatkan diri Anda. Kata-kata Subrata mungkin hanya kebohongan untuk menggoyahkan Anda," kata Sinta dengan tenang, membantuku untuk kembali bernapas. "Tidak. Jika itu bohong, detailnya terlalu spesifik. Aku harus menanyakannya langsung pada Baskara." Keesokan paginya, aku berada di ruang besuk kantor polisi. Dari balik sekat akrilik, muncul Baskara yang tampak menua drastis hanya dalam semalam. Setelan mahalnya sudah diganti dengan kaos oblong tahanan. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan, dan... "Saraswati, kau datang juga. Kau mengerti, kan? Aku hanya diancam oleh Subrata. Semua ini salahnya. Bicaralah pada Pak Direktur, minta dia untuk mencabut tuntutannya." Aku tidak menjawab. Aku hanya diam menatapnya, menatap wadah kosong di hadapanku. Pria ini tidak memikirkan beratnya kejahatan yang telah ia lakukan, melainkan hanya memikirkan kemewahan hidup yang telah hilang darinya. Betapa dangkalnya manusia ini, yang telah menghancurkan hidup ayahku dan hidupku. "Baskara, aku datang untuk menanyakan tentang 10 tahun yang lalu." Suara rendahku membuat ocehannya berhenti seketika. 10 tahun yang lalu, sebulan sebelum ayah meninggal, kau yang menyiapkan obatnya setiap hari, kan? Di malam ayah jatuh sakit, kau juga yang memberinya obat. Mata Baskara bergerak gelisah sesaat. "Apa maksudmu tiba-tiba bertanya soal itu? Aku sudah merawatnya dengan sepenuh hati. Demi Pak Suryo, agar beliau bisa sedikit lebih baik." Aku dengar dari Subrata. "Kau mencampurkan sesuatu ke dalam obatnya." Seketika, ekspresi di wajah Baskara lenyap. Dari balik sekat akrilik, aku bisa melihat sesuatu di dalam dirinya menggelap dan membeku. Keheningan yang berat dan lengket menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, Baskara tertawa pendek. Itu bukan tawa pria menyedihkan yang selama ini ia tunjukkan, melainkan tawa bengis yang bocor dari monster yang bersemayam di dalam hatinya. Si brengsek Subrata itu membocorkannya juga ya. Dia benar-benar pendendam. Ia bersandar di kursinya dan menatapku dengan tatapan menantang. "Saraswati, kau itu wanita yang sangat beruntung, tahu? Hidup tanpa tahu apa-apa,
selalu dilindungi Pak Suryo, dan percaya begitu saja padaku sebagai suami yang baik. Kau bahkan tidak sadar, kan, kalau si tua bangka itu selalu memandang rendah aku dan menganggapku tidak pantas untukmu? Ayahku. Ya. Orang tua itu sudah melihat ambisiku. Dia mencoba menyingkirkanku dari posisi penting di perusahaan dan berniat menjadikanku boneka penjagamu seumur hidup. Padahal aku punya kapasitas untuk menjadi pemimpin Adidharma Group, tapi selama dia masih ada, aku selamanya hanya akan menjadi menantu tak berguna. Suara Baskara bergetar karena kebencian. Membalas budi baik dengan kejahatan, bahkan ungkapan itu terlalu ringan untuk menggambarkan delusi paranoidnya yang egois. Apa yang ia terima bukanlah penyingkiran, melainkan belas kasihan terakhir dari ayahku agar ia sadar diri. Namun, bagi manusia yang dibutakan oleh nafsu, uluran tangan hanya terlihat seperti rantai yang membelenggu. Jadi, kau membunuhnya? Aku tidak membunuhnya. Aku hanya mencampurkan sedikit obat yang akan menambah beban pada jantungnya. Dia sendiri yang mati karena terlalu banyak bekerja. Aku hanya mengefisiensikan sisa hidupnya. Mengefisiensikan. Begitulah cara pria ini menyebut kematian mertuanya yang telah memperlakukannya seperti anak sendiri. Seluruh pori-pori di tubuhku terasa akan meledak karena amarah. Tapi aku sengaja tidak meninggikan suara. Jika aku marah, dia akan merasa puas. Cara paling kejam untuk membuatnya mengerti betapa hinanya dirinya adalah dengan tidak memberinya reaksi yang ia inginkan. Begitu ya? Kata-katamu barusan sudah terekam dengan jelas. Apa? Aku mengeluarkan alat perekam suara dari sakuku dan mengarahkannya ke sekat akrilik. Ini memang ruang besuk. Polisi juga merekam, tapi dengan ini, aku berhasil membuatmu mengakui niat membunuhmu secara langsung. Catatan yang ditinggalkan Subrata dan kesaksian dokter pribadi ayah saat itu juga sudah mulai dikumpulkan oleh Pak Wirahadikusuma. Wajah Baskara kembali berubah menjadi sepucat mayat. Tunggu. Itu tadi hanya bercanda. Cuma karangan. Saraswati, cepat. Hapus rekaman itu sekarang juga. Ia memukul-mukul sekat akrilik dengan panik. Apa yang bisa kau lakukan, hah? Kau hanya wanita Cooper yang tidak bisa apa-apa tanpaku. Tidak bisa apa-apa tanpamu. Sebaliknya, Baskara. Kamu yang tidak bisa apa-apa tanpaku. Setelan jas yang kau kenakan, mobil yang kau kendarai, uang yang kau hamburkan untuk wanita simpananmu. Semuanya adalah hasil jerih payah ayahku dan aku. Aku perlahan berdiri. Kau mengira dirimu adalah manusia yang kuat, padahal kau hanyalah parasit yang hidup dari hasil kerja orang lain. Sekarang, kau tidak punya lagi inang untuk dihisap. Nikmatilah sisa hidupmu di dalam sel yang gelap, renungkan betapa tidak berharganya dirimu. Saraswati, jangan pergi. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Teriakan Baskara di belakangku sama sekali tidak kuindahkan. Aku keluar dari ruang besuk tanpa menoleh sekalipun. Cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela koridor terasa menyilaukan. Kesedihan karena kehilangan ayah tidak akan pernah hilang, tetapi akhirnya aku berhasil membersihkan racun yang telah menggerogotinya dengan tanganku sendiri. Namun, langkahku terhenti. Di lobi kantor polisi, Sinta menungguku dengan wajah yang sangat tegang. Nyonya Saraswati, ada masalah besar. Masih ada lagi? Vina, wanita simpanan Baskara, menghilang. Dan dari apartemennya, ditemukan banyak sekali foto masa kecil Nona Kirana. Semuanya diberi tanda silang berwarna merah. Jantungku terasa diremas oleh tangan dingin. Musuh di hadapanku yang kukira sudah kalah, ternyata menyisakan obsesi gila lain yang lebih mengerikan, yang kini mengancam putriku. Pukul 6 sore. Udara dingin setelah hujan membasahi aspal Jakarta dan menusuk paru-paruku. Di tablet yang disodorkan Sinta, terpampang gambar senyum Kirana saat kecil yang dicabik-cabik oleh tanda silang merah kehitaman. Vina. Dia bukan sekadar wanita simpanan. Suaraku terdengar rendah dan bergetar, bahkan aku sendiri terkejut. Biasanya, seorang wanita simpanan mendekati pria demi uang, status, atau kesenangan sesaat. Tapi yang terpancar dari gambar ini adalah kebencian dan niat membunuh yang lebih mendasar dan kotor. Kami sudah menyelidiki kembali latar belakang Vina. Nama aslinya adalah Vina Hartono. Nyonya Saraswati. Mohon jangan terkejut. Dia adalah putri dari Satrio Hartono, kepala bagian akuntansi yang 15 tahun lalu dipecat oleh almarhum ayah Anda dan divonis penjara karena penggelapan dana. Jantungku berdebar kencang. Satrio Hartono. Pria yang dulu paling dipercaya ayah, dan juga pria yang dihukum paling keras olehnya. Seorang pengkhianat yang, sama seperti Subrata, membalas kebaikan dengan kejahatan, dan mencoba menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Satrio Hartono meninggal karena kecanduan alkohol setelah bebas dari penjara. Vina tampaknya menyalahkan keluarga Adidharma atas semua itu dan menyimpan dendam. Jadi, dia mendekati Baskara bukan hanya karena uang, tapi sebagai bagian dari rencana untuk menghancurkan keluarga Adidharma dari dalam. Mendengar penjelasan Sinta, kepalaku pusing. Pria bernama Baskara itu, yang mengira dirinya sedang memanfaatkan orang lain, ternyata hanyalah bidak dalam drama balas dendam berlapis. Parasit yang kukira hanya menempel, ternyata sudah terinfeksi oleh racun yang lebih mematikan. Manusia bisa membenarkan diri selama mereka bisa menyalahkan orang lain atas kemalangan mereka. Bagi Vina, menghancurkan keluarga Adidharma mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Namun, rasa keadilan yang bengkok seringkali menyeret orang-orang yang tidak bersalah dan menyebabkan tragedi yang tidak bisa diperbaiki. Bagaimana dengan Kirana? Perketat keamanan hotelnya. Itu masalahnya. Nona Kirana baru saja meninggalkan hotel. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan bukti untuk membantu ibu. Darahku seolah surut. Kirana. Anak itu terlalu kuat rasa keadilannya. Aku mendesak Sinta untuk segera melacak sinyal GPS terakhir dari ponsel Kirana. Kami melaju ke lokasi itu. Tujuan kami adalah gedung kantor pusat lama, tempat ayahku dulu memecat ayah Vina. Gedung kosong yang menunggu untuk direnovasi itu berdiri menjulang seperti nisan raksasa di tengah malam. Nyonya Saraswati, dari sini biar saya saja, Anda tunggu di mobil. Tidak. Aku ikut. Ini masalah keluargaku. Aku menepis Sinta dan melangkah masuk ke dalam gedung. Udara berdebu dan bau kertas lapuk menyambutku. Di ujung koridor yang gelap, dari ruangan yang dulu merupakan ruang kerja ayah, terlihat secercah cahaya. Saat ku buka pintu, pemandangan yang mengejutkan terhampar di hadapanku. Kirana diikat di sebuah kursi. Di belakangnya, Vina menodongkan pembuka surat peninggalan ayahku ke lehernya. Lama juga kau datang, Nyonya. Atau sekarang lebih pantas ku panggil wanita terbuang. Wajah Vina tidak lagi dipoles riasan tebal. Wajah aslinya terlihat mengerikan, dipenuhi kegilaan. Berkat si bodoh Baskara itu, akhirnya aku bisa sampai sejauh ini. Dia mudah sekali dimanfaatkan. Setiap kali dia membual tentang ayahmu, rasanya aku ingin membunuhnya dalam hati. Aku tidak bergerak, hanya menatap Vina dengan tenang. Jika aku menunjukkan rasa takut, dia akan senang. Jika aku panik, Kirana yang akan dalam bahaya. Aku sengaja menjawab dengan suara dingin tanpa emosi. Vina, apa kau juga yang menyuruh Baskara untuk menukar obat ayah? Tentu saja. Aku hanya berbisik padanya, dengan ini Pak Suryo juga akan lebih tenang, dan dia dengan senang hati memberikan racun itu. Dia pikir dia bisa merebut Adidharma tanpa mengotori tangannya sendiri. Benar-benar pria yang menyedihkan. Vina tertawa histeris. Tapi yang paling menyedihkan itu kau, Saraswati. Tanpa tahu apa-apa, kau hidup dengan seorang pembunuh sebagai suamimu. Kau seolah ikut membantu membunuh ayahmu sendiri. Mungkin kau benar, jawabku singkat. Sikapku yang tenang membuat tawa Vina berhenti. Apa-apaan sikapmu itu? Menangislah. Berteriaklah. Putus asa. Putrimu akan mati. Vina, kau membuat satu kesalahan besar. Aku perlahan melangkah maju. Kau bilang aku ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, tapi itu hanyalah topeng yang kutunjukkan pada kalian. Fakta bahwa Baskara sudah diracuni olehmu, dan fakta bahwa kau adalah putri Satrio, sebenarnya sudah kuketahui sejak seminggu yang lalu. Apa? Jangan membual. Kita lihat saja ini bualan atau bukan. Aku mengoperasikan ponselku dan mengaktifkan speaker tua yang terpasang di dinding ruangan. Dari sana, terdengar rekaman suara Vina saat bertemu diam-diam dengan Baskara. Mas Baskara, cepat tukar obat si tua itu. Kalau begitu, perusahaan ini akan jadi milik kita. Wajah Vina langsung pucat pasi. Ini bukti rencanamu yang kau banggakan itu. Dan saat ini juga, wajahmu sedang disiarkan langsung ke Mabes Polri melalui kamera tersembunyi di ruangan ini. Sudah cukup, kan? Dengan kata-kata itu, Kirana yang seharusnya terikat, dengan mudah melepaskan diri dan berdiri. Kenapa? Talinya. Vina, kau terlalu ceroboh, kata Kirana sambil menatap Vina dengan mata dingin. Aku juga belajar teknik meloloskan diri dari Sinta, bukan kau yang menangkapku. Aku yang memancingmu ke tempat yang tidak ada jalan keluarnya ini. Jangan bercanda. Kalau begitu, akan kubunuh kau sekarang juga. Vina yang kalap mengayunkan pembuka surat itu. Namun, gerakannya terlalu lambat dan menyedihkan. Sinta muncul dari kegelapan tanpa suara, menangkap pergelangan tangan Vina,
dan dalam sekejap menepis senjatanya. Vina dibanting ke lantai dan ditahan oleh Sinta yang kuat. Keanggunannya yang dulu lenyap tak berbekas, ia hanya bisa meraung-raung seperti binatang yang terperosok lumpur. Lepaskan. Akan kubunuh kalian. Semua keluarga Adidharma harus mati. Aku berlutut di hadapan Vina. Ayahmu tidak bahagia bukan karena ayahku. Itu adalah hasil dari pilihannya sendiri, yang kalah dari kelemahannya dan mencoba merebut hak orang lain. Dan sekarang, kau menempuh jalan yang sama. Diam. Dasar munafik. Aku tidak akan memaafkanmu. Dosa karena telah membunuh ayahku dan mencoba menyakiti putriku, akan kau tebus seumur hidupmu. Tapi, ada satu hal yang membuatku berterima kasih. Vina menatapku dengan mata penuh kebencian. Berkat kau, darah Adidharma yang tertidur di dalam diriku akhirnya menemukan musuh yang harus dihadapi. Dengan ini, aku bisa benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada Bhaskara dan hantu-hantu masa lalu. Dari luar gedung, terdengar sirene mobil polisi yang mendekat. Vina diseret oleh para petugas, dan gedung kosong itu kembali sunyi. Aku memeluk Kirana erat-erat, dan kami berjalan menuju pintu keluar. Semua pembalasan sudah berakhir. Aku yakin begitu. Namun, tepat sebelum dimasukkan ke dalam mobil patroli, Vina melontarkan serangan terakhirnya dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. Jangan senang dulu. Kalau kau dengar Bhaskara mencoba bunuh diri di kantor polisi, kira-kira seperti apa ya wajahmu nanti? Langkahku terhenti. Bunuh diri? Sebelum mati, dia meninggalkan surat wasiat untukmu. Kau bahkan tidak tahu, kan, kalau di dalamnya tertulis kebenaran terakhir yang seharusnya tidak pernah kau ketahui. Tawa seram Vina ditelan oleh kegelapan malam. Di tanganku yang seharusnya sudah menggenggam buah kemenangan, sekali lagi jatuh bayangan kecurigaan yang kelam. Surat wasiat yang ditinggalkan Bhaskara. Kebenaran apa yang coba ia sembunyikan dengan kematiannya? Cerita ini melaju menuju akhir yang mengejutkan, yang tidak pernah diduga siapapun. Koridor rumah sakit dipenuhi bau disinfektan dan keheningan yang mencekam. Sisa-sisa ketegangan dari drama di gedung kosong tadi masih menempel dingin di kulitku. Nyonya Saraswati, Bhaskara belum sadar. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi kondisinya masih kritis, Sinta melaporkan dengan suara pelan di sisiku. Aku hanya bisa menatap pintu berat ruang ICU. Percobaan bunuh diri. Pria egois dan pengecut itu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri? Mustahil. Dia adalah tipe orang yang paling menyayangi nyawanya sendiri, yang rela membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Membayangkan pria seperti itu memilih mati karena rasa bersalah terdengar seperti lelucon yang buruk. Di mana suratnya? Tanyaku. Salah seorang polisi menyerahkan sebuah amplop. Surat yang ditulis Bhaskara di sel isolasi dengan pulpen dan kertas yang diselundupkan. Di bagian depan amplop, namaku tertulis dengan huruf yang gemetar. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas. Di sana, dengan tulisan tangan Bhaskara yang kukenal namun terlihat aneh, tertulis isi yang mengejutkan. Saraswati, saat kau membaca ini, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi. Aku memang dimanfaatkan oleh Subrata dan Vina. Tapi alasan sebenarnya aku melakukan itu pada Pak Suryo bukan hanya karena uang. Kau tidak tahu wujud asli Pak Suryo. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya melindungimu sebagai sebuah alat. Di brankas bawah tanah Adidharma, tersimpan sebuah kontrak dari 30 tahun yang lalu. Jika kau membacanya, mungkin kau akan memaafkanku. Selamat tinggal, Saraswati yang kucintai. Setelah selesai membaca, darah seolah surut dari ujung jariku. Bohong. Ini pasti jebakan licik terakhirnya untuk membuatku bingung. Ayah melihatku sebagai alat? Mengorbankan aku demi melindungi perusahaan? Kata-kata yang sulit dipercaya itu terus menggema di kepalaku. Manusia, saat dikhianati, cenderung mencari penyebabnya pada niat jahat orang lain. Bagi Bhaskara, untuk membenarkan kejahatannya, ia perlu menjadikan ayahku sebagai penjahat. Tapi, bagaimana jika ada sedikit saja kebenaran dalam kata-kata ini? Nyonya Saraswati, Bhaskara sudah sadar. Suara seorang perawat membuatku tersentak. Aku masuk ke dalam kamar. Di sana, terbaring Bhaskara dengan wajah pucat dan tubuh tak berdaya. Di lehernya, ada bekas luka mengerikan dari usahanya menggantung diri. Saat aku berdiri di samping ranjangnya, Bhaskara perlahan menoleh. Di matanya, tidak ada lagi cahaya kesombongan. Hanya ada campuran ketakutan yang mendalam dan permohonan. Saraswati, kau sudah membacanya? Bhaskara, apa maksud isi surat itu? Ayah menjadikanku alat? Jangan berbohong. Bhaskara sedikit tersenyum.
Senyum mengerikan yang hanya bisa ditunjukkan oleh orang yang baru saja kembali dari ambang kematian. Kalau kau pikir itu bohong, lihat saja sendiri dengan matamu. File merah di brankas bawah tanah. Kau sejak awal hanyalah wadah keturunan untuk melanjutkan dinasti Adidharma. Diam, teriakku tanpa sadar. Baskara menutup matanya tanpa daya dan kembali tertidur lelap. Aku berlari keluar dari kamar rumah sakit dan langsung menuju gedung kantor pusat Adidharma. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hiruk-pikuk Jakarta, kota yang tak pernah tidur, terdengar dari kejauhan. Di ruang brankas bawah tanah yang dijaga ketat, tempat yang hanya bisa dimasuki olehku dan Pak Wirahadikusuma, aku melangkah masuk. Ruangan dingin tanpa setitik debu pun. Dari deretan file yang tak terhitung jumlahnya, aku menemukan file merah yang disebutkan Baskara. Itu adalah dokumen rahasia yang disimpan dengan sangat hati-hati oleh ayahku hingga akhir hayatnya. Tanganku berhenti saat membalik halaman. Di sana, tertulis isi perjanjian yang dibuat oleh ayahku dengan sebuah organisasi raksasa 30 tahun yang lalu, saat perusahaan diambang kebangkrutan. Sebagai ganti atas penyelamatan finansial Adidharma Group, hak pernikahan dan hak manajemen di masa depan dari putri penerus, Saraswati Suryo, diserahkan kepada sosok yang ditunjuk oleh organisasi. Napasku tercekat. Jadi, Baskara ingin mengatakan bahwa apa yang kukira cinta dari ayahku hanyalah pernikahan politik dengan menantu pilihan organisasi? Pertemuanku dengan Baskara bukanlah kebetulan? Dia adalah pengawas yang dipaksakan atau dipilihkan oleh organisasi untuk ayahku? Cinta ayahku yang begitu dalam. Punggungnya yang kuat yang selalu melindungiku. Apakah semua itu hanyalah kepalsuan yang dibangun di atas selembar kertas bernama kontrak? Aku terduduk di lantai. Pandanganku kabur karena air mata. Hanya isak tangisku yang menggema di ruang brankas yang sunyi. Dunia yang kuyakini, runtuh seketika. Keputusasaan ini, mungkin adalah balas dendam terakhir, yang ingin diberikan Baskara kepadaku. Tapi kemudian aku sadar. File ini memiliki lanjutan. Di beberapa halaman terakhir, ada tulisan tangan ayahku dengan huruf yang gemetar. Untuk Saraswatiku, aku telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Kontrak dengan organisasi ini adalah noda terbesar dalam hidupku, tapi aku tidak akan menyerah. Untuk melepaskanmu dari kutukan ini, aku sengaja menerima pria itu, dan membiarkan semua racun terkumpul padanya. Setelah aku tiada, saat kau bangkit dengan kekuatanmu sendiri dan menyingkirkan Baskara, barulah kontrak ini akan batal. Aku sudah mempersiapkan rekayasa hukumnya di baliknya. Saraswati, maafkan ayah, dan teruslah berjuang. Kau bukan wadah. Kaulah jantung sejati dari Adidharma. Suara ayah seolah terdengar dari tulisan itu. Ayahku tidak menjadikanku alat. Justru, untuk menyelamatkanku dari perjanjian iblis yang telah ia buat, ia sengaja mengorbankan dirinya sendiri, dan selama 10 tahun mempersiapkan panggung untuk menghancurkan Baskara. Bahkan tindakan Baskara yang mencoba membuatku putus asa dengan surat wasiatnya, sudah diprediksi oleh ayah. Dengan mengetahui kebenaran dan dihadapkan pada kenyataan itu, ayah membimbingku agar pada akhirnya aku bisa memutus kutukan masa lalu dengan tanganku sendiri. Ayah, aku menyeka air mata dan berdiri dengan tegar. Keputusasaan berubah menjadi harapan. Balas dendam picik Baskara, pada akhirnya, justru memberikanku kunci terakhir menuju kemenangan mutlak. Saat itu, pintu brankas terbuka pelan. Di sana, berdiri Pak Wirahadikusuma yang seharusnya masih di rumah sakit. Saraswati. Baskara sudah bergerak. Percobaan bunuh dirinya di rumah sakit hanyalah sandiwara untuk melonggarkan pengawasan polisi dan menghubungi pihak luar. Vina, sebelum ditangkap, sempat memberikan sinyal kepadanya. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Baskara masih hidup. Tidak, sejak awal dia tidak pernah berniat mati. Dia sengaja menunggu saat aku mengetahui kebenaran di brankas ini dan goyah, untuk melancarkan serangan terakhirnya demi merebut seluruh Adidharma. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, tepat saat aku membongkar kebohongan terakhir Baskara. Aku memanggil Sinta dan tersenyum dingin. Baiklah. Jika ini panggung yang ia siapkan, akan kutunjukkan padanya tirai penutup yang paling tragis. Kami melesat menembus kegelapan malam, menuju tempat persembunyian Baskara. Sebuah villa tua yang diselimuti kegelapan pekat. Dulu, tempat ini adalah simbol kejayaan keluarga Adidharma, dan juga tempat aku pertama kali bertemu Baskara. Kini, villa itu berdiri sunyi seperti nisan yang hampir roboh. Nyonya Saraswati, sinyal GPS Baskara berasal dari dalam gedung ini. Sepertinya beberapa orang dari organisasi luar sudah masuk dengan bantuan Vina,
kata Sinta di sisiku. Aku mengangguk pelan. Saat Baskara menyadari bahwa dirinya dipilih sebagai bidak, bukannya putus asa, ia justru mencoba menjual dirinya dengan memanfaatkan statusnya sebagai bidak. Sifat asli seseorang akan terlihat saat terdesak. Ada yang memilih mempertahankan harga diri, ada pula yang rela merangkak di lumpur demi bertahan hidup. Pria seperti Baskara hanya bisa menemukan jalan keluar dengan menjual dirinya ke dalam kegelapan yang lebih kotor. Baginya, harga diri bukanlah sesuatu untuk dipertahankan, melainkan barang dagangan untuk dijual. Baiklah, ayo kita masuk. Akan kutunjukkan pada pria bodoh itu akhir yang sesungguhnya. Aku, ditemani Sinta, mendorong gerbang besi yang berkarat dan melangkah masuk ke dalam villa. Udara berdebu. Dari ruang makan di ujung lobi, terdengar cahaya terang yang tidak wajar dan suara piring beradu. Saat ku buka pintu pelan, pemandangan yang mengejutkan terhampar di hadapanku. Baskara, dengan leher dibalut perban yang disembunyikan di balik kerah turtleneck mahal, sedang menikmati hidangan mewah dengan anggun. Di seberangnya, Vina dengan gaun merah menyala duduk dengan senyum kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa pria berjas hitam berdiri tanpa ekspresi. Selamat datang, Saraswati. Lebih cepat dari dugaanku, kata Baskara sambil mengangkat gelas anggurnya, tersenyum licik. Sandiwara di rumah sakit tadi sempurna, kan? Selagi kau meratapi nasib di brankas bawah tanah, aku sudah bernegosiasi langsung dengan para petinggi organisasi mengenai pembaruan kontrak. Pembaruan kontrak? Ya. Kontrak lama yang dibuat oleh Pak Suryo. Menyerahkan putrinya demi melindungi perusahaan. Tapi aku menawarkan syarat yang lebih baik. Aku akan menyerahkan seluruh aset Adidharma kepada organisasi, dan aku akan menjadi pengelolanya, bersumpah setia seumur hidup. Tentu saja, kau juga termasuk dalam aset itu, tetap menjadi milikku. Suara Baskara dipenuhi kepercayaan diri yang gila. Ia yakin dirinya telah terpilih kembali. Dengan berlindung di bawah payung kekuatan raksasa bernama organisasi, ia merasa semua dosa dan utangnya akan terhapus. Aku tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Keheningan. Udara di ruangan itu terasa membeku. Saat lawan merasa menang dan banyak bicara, keheningan kita adalah tekanan terbesar. Semakin banyak mereka bicara, semakin mereka berusaha membenarkan diri, dan dengan sendirinya akan membuka kelemahan mereka. Kenapa kau diam saja? Kau marah? Putus asa? Sekuat apapun kau melawan, kau tidak akan bisa mengalahkan kekuatan organisasi. Mendengar bentakan Baskara, aku perlahan hanya mengucapkan satu kalimat. Baskara, kau benar-benar bodoh dan tidak tertolong. Apa katamu? Kau pikir kau sudah membuat kontrak dengan organisasi, padahal yang mereka inginkan adalah kekuatan Adidharma, bukan manusia kosong sepertimu. Apa kau pernah berpikir, kenapa selama ini mereka hanya mau melanjutkan kontrak dengan ayahku? Itu sudah jelas karena Pak Suryo punya uang. Bukan. Itu karena ayahku punya kartu truf yang bahkan ditakuti oleh organisasi. Aku mengeluarkan sebuah kunci tua lain yang kutemukan di brankas dan meletakkannya di atas meja. Kontrak yang dibuat ayahku 30 tahun lalu memiliki satu klausul khusus. Jika organisasi mencoba merebut perusahaan dengan melanggar kehendak pewaris sah, maka seluruh paten dan teknologi Adidharma yang tersebar di seluruh dunia akan segera dirilis sebagai open source secara gratis. Senyum di wajah Baskara lenyap. Open source? Omong kosong apa ini? Nilai Adidharma bukan pada aset atau tanahnya, tapi pada teknologinya yang mendominasi dunia. Jika itu menjadi tidak bernilai, maka keuntungan organisasi untuk merebut Adidharma akan hilang, dan yang tersisa hanyalah catatan dana ilegal mereka di masa lalu. Bagi organisasi, menghancurkan Adidharma sama saja dengan mencekik leher mereka sendiri. Pria-pria berjas hitam di belakangnya tampak sedikit gelisah dan saling bertukar pandang. Kau bilang ayahku menjadikanku alat, tapi justru sebaliknya. Ayah menggunakan klausul ini sebagai tameng untuk mengulur waktu sampai aku dewasa dan bisa berdiri dengan kekuatanku sendiri. Dan sekarang, aku yang memegang kunci pembatalannya. Baskara, apa yang coba kau jual kepada organisasi? Sejak awal berada di tempat yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Bohong. Itu semua karangan. Hei, bungkam mulutnya. Bunuh dia sekarang juga. Teriak Baskara seperti orang gila. Namun, anak buahnya tidak bergerak. Justru, salah satu dari mereka melangkah maju, bukan ke arahku, melainkan ke arah Baskara dan menunduk dalam-dalam kepadaku. Nyonya Adidharma Saraswati. Sesuai pesan dari almarhum, pada saat ini kami membatalkan negosiasi sementara dengan Tuan Baskara. Apa maksudnya ini? Baskara jatuh dari kursinya, benar-benar lemas.
Vina pun pucat pasi dan gemetar. Organisasi menginginkan keuntungan yang stabil dan dapat diprediksi. Kami tidak membutuhkan mitra yang tidak kompeten dan dikendalikan oleh emosi, yang justru akan menekan tombol penghancuran diri. Nyonya Saraswati, seperti yang kami dengar dari almarhum, Anda tampaknya adalah penerus sejati yang pantas. Perubahan sikap mereka bukanlah karena persahabatan atau cinta, melainkan keputusan dingin yang didasarkan pada perhitungan untung rugi dan kekuatan. Jaringan kejahatan yang dikira Bhaskara sebagai senjata satu-satunya, ternyata tak lebih dari alat sekali pakai di hadapan kekuasaan sejati. Bhaskara, inilah akhir dari kontrak gelap yang kau dambakan. Aku berjalan mendekati Bhaskara yang merangkak di lantai. Kau mencoba terlihat hebat dengan meminjam kekuatan orang lain, tapi baju zirah pinjaman pada akhirnya akan luntur. Yang tersisa hanyalah wujudmu sebagai seorang kriminal menyedihkan yang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Tunggu, Saraswati. Aku salah. Semua ini karena hasutan Vina. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kita ini suami istri, kan? Aku mencintaimu. Bhaskara mulai memohon, menangis, dan mencoba meraih kakiku. Keangkuhannya saat hendak menceraikanku lenyap tak berbekas. Ketika manusia salah mengira bayangannya sebagai wujud aslinya, mereka akan melakukan tindakan bodoh. Sampai akhir, ia tidak pernah mengerti arti dari berdiri dengan kakinya sendiri. Hamfe. Aku tidak mau mendengar kata-kata itu dari mulutmu, kataku sambil menepis tangannya dengan dingin. Hukuman sejatimu bukanlah ditangkap polisi. Hukumanmu adalah sisa hidupmu yang akan diabaikan oleh semua orang, dilupakan oleh orang-orang yang telah kau khianati, dan membusuk dalam kesendirian. Dari luar, sirene mobil polisi kembali terdengar. Tim penyidik dari Mabes Polri yang telah dihubungi Sinta sebelumnya telah tiba. Aku hanya diam menyaksikan Bhaskara dan Vina diseret keluar. Cahaya bulan yang masuk dari jendela villa menerangi ruang makan yang berdebu. Dengan ini, aku benar-benar telah membersihkan semua nanah. Namun, di dalam hatiku masih ada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya organisasi yang dikontrak oleh ayahku? Dan apa arti dari pesan dari almarhum yang mereka sebutkan? Nyonya Saraswati, Anda telah bekerja keras. Sinta dengan lembut memegang bahuku. Ya. Tapi, Sinta, aku merasa ini belum berakhir. Aku belum mendengar tentang tujuan sebenarnya dari ayahku yang disebutkan oleh orang-orang itu. Cerita ini memasuki babak akhir di mana kebenaran yang mengejutkan akan terungkap. Jika yang ingin dilindungi ayahku dengan mempertaruhkan nyawanya bukanlah perusahaan atau diriku, lalu apa? Di dalam mobil hitam yang terparkir di depan villa, kepala pelayan Tirtayasa berkata dengan suara pelan namun berat, Nyonya, akhir yang sesungguhnya baru dimulai dari sini. 1 jam setelah Bhaskara dan Vina dibawa pergi, keheningan fajar menyelimuti dunia dengan warna kebiruan. Aku memeluk erat file merah peninggalan ayah di tanganku. Kata-kata Bhaskara diambang keputusasaan, bahwa aku hanyalah alat kini ku tahu adalah kebohongan yang lahir dari cinta ayah. Di hatiku, bukan lagi kesedihan yang dominan, melainkan rasa hormat pada perjuangan sunyi yang telah ditempuh ayahku. Seberapa banyak racun yang bisa ditelan seseorang demi melindungi orang lain? Ayahku, demi mewariskan dunia yang bersih untukku, putrinya, rela masuk ke dalam lumpur dan membuat perjanjian dengan iblis. Wujud asli dari perjanjian itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang kubayangkan, melainkan sesuatu yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Pak Tirtayasa, apa sebenarnya tujuan ayah yang disebutkan oleh orang-orang dari organisasi itu? Pak Tirtayasa menatapku dari kaca spion dan perlahan melajukan mobil. Tujuan kami adalah kediaman lama keluarga Adidharma yang kini kosong, tempat yang dulu menjadi ruang kerja ayah. Organisasi yang dikontrak oleh almarhum 30 tahun yang lalu, mereka bukanlah sekadar kekuatan gelap. Mereka adalah para pembersih yang menopang ekonomi negara ini dari belakang, sekaligus membasmi racun-racun yang tidak diperlukan. Pembersih? Kata itu membuat tulang punggungku merinding. Almarhum membuat kontrak bukan untuk melindungi Adidharma, melainkan untuk menjadikan Adidharma sebagai kandang untuk mengumpulkan para penjahat yang mengerubunginya, lalu membasmi mereka semua sekaligus. Dan bidak terakhir yang dipilih untuk itu, tidak lain adalah Tuan Bhaskara. Bhaskara? Benar, keserakahan Tuan Bhaskara, kedangkalannya, dan pengkhianatannya semua itu sudah diprediksi oleh almarhum. Beliau sengaja memberinya umpan manis bernama menantu Adidharma. Saat Tuan Bhaskara memakan habis Adidharma dan terhubung dengan dunia bawah, saat itulah organisasi akan menelannya beserta semua koneksinya. Itulah skenario terakhir yang digambar oleh almarhum.
Mobil berhenti di depan kediaman lama. Dengan kaki gemetar, aku turun dan menuju ruang kerja ayah. Di dinding ruangan yang berdebu, tergantung foto lama ayah yang sedang tertawa sambil menggendongku. Baskara mengira dirinya adalah dalang. Ia bersekongkol dengan Vina, memberikan racun, dan berencana merebut warisan. Namun, jalan yang ia tapaki, sejak 10 tahun yang lalu, adalah tangga menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan oleh ayahku. Manusia yang terlalu percaya pada kecerdasannya sendiri dan merasa sedang mempermainkan takdir, justru adalah orang yang paling mudah dipermainkan. Seluruh hidup Baskara hanyalah panggung dari drama balas dendam paling ironis yang ditinggalkan oleh ayahku. Pak Tirtayasa membuka brankas tersembunyi di balik rak buku dan mengeluarkan sebuah DVD. Ini adalah pesan yang almarhum tinggalkan hanya untuk Anda. Di layar monitor, muncul sosok ayahku. Sedikit lebih kurus, tetapi penuh wibawa seperti dalam ingatanku. Saraswati, jika kau menonton video ini, itu artinya Baskara telah menunjukkan wujud aslinya, dan kau berhasil mengalahkannya dengan kekuatanmu sendiri. Pertama, ayah ingin minta maaf. Karena telah memilih pria seperti itu sebagai suamimu, dan membuatmu menderita selama 10 tahun. Ayah tersenyum lembut. Di matanya, tidak ada sedikit pun kekejaman yang melihatku sebagai alat. Pria bernama Baskara itu adalah perwujudan dari kebusukan manusia. Dengan menempatkannya di dekatku, aku membuat semua niat jahat yang mengerubungi Adidharma tersedot kepadanya. Kejahatan yang ia lakukan, utang yang ia buat, orang-orang yang ia hianati, semua itu menjadi pupuk bagi organisasi untuk membersihkan Adidharma secara total. Aku menahan napas. Baskara adalah korban persembahan untuk membersihkan Adidharma. Ayah membiarkannya berenang bebas, menumpuk dosa, lalu memberinya makan kepada rahang raksasa bernama organisasi. Saraswati, kau bebas. Kontrak dengan organisasi telah berakhir sepenuhnya dengan ditangkapnya Baskara. Teknologi dan aset Adidharma, semua bisa kau gerakkan sesuai kehendakmu. Terakhir, ada satu kebenaran yang harus kusampaikan padamu. Ekspresi ayah menjadi sangat serius. Baskara bilang, dia mencampurkan racun ke dalam obatku 10 tahun yang lalu, kan? Sebenarnya, aku sudah tahu. Tidak, akulah yang memberinya kesempatan untuk memberikan racun itu. Apa? Teriakku tanpa sadar. Di layar, ayah melanjutkan dengan suara tenang namun kuat. Jantungku saat itu sudah di ambang batas. Jika memang harus mati, aku ingin kematianku pun menjadi jebakan untuk memojokkan Baskara. Dengan kematianku, dia akan tenggelam dalam kepuasan karena merasa telah merebut Adidharma, dan akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Aku ingin menghadiahkan kemenangan mutlak untukmu dengan kematianku. Air mataku tak terbendung. Ayahku bahkan menggunakan nyawanya sendiri sebagai senjata untuk melindungiku. Sejauh itukah ia ingin melindungiku? Kata mengefisiensikan yang dengan bangga diucapkan Baskara di ruang besuk, ternyata hanyalah tali yang disiapkan oleh ayahku dalam skenario sempurnanya, agar ia menjerat lehernya sendiri. Membayangkan Baskara yang selama 10 tahun mabuk dalam kemenangan semu, aku merasakan ironi yang mendalam dan rasa kasihan yang lebih dalam lagi. Ayah, aku sudah tidak apa-apa. Aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Aku berjanji pada monitor dengan suara tegas. Semuanya kini terhubung. Kesombongan Baskara, kegilaan Vina, obsesi Subrata, semuanya hancur seperti debu di hadapan kecerdasan raksasa ayahku. Video berakhir dan layar menjadi hitam. Aku menghela napas panjang dan dalam. Beban 20 tahun akhirnya terangkat dari pundakku. Namun, Pak Tirtayasa kembali membuka mulutnya dengan berat. Nyonya, pesan almarhum masih ada lanjutannya. Mengenai anomali terakhir yang bahkan tidak bisa dicegah oleh almarhum dengan kematiannya sendiri. Anomali terakhir? Itu adalah USB lain yang dititipkan oleh Tuan Baskara kepada Vina tepat sebelum ditangkap. Bukan umpan yang dipegang Subrata, melainkan data palsu yang dibuat oleh Tuan Baskara sendiri mengenai rahasia kelahiran Nona Kirana. Rasa dingin yang menusuk kembali menjalari tulang punggungku. Baskara, pria itu, bahkan di detik-detik terakhir sebelum diseret polisi, masih menyembunyikan racun untuk menjerumuskan kami ke dalam keputusasaan. Di mana data itu sekarang? Sudah dikirim ke forum anonim di internet dan beberapa redaksi majalah gosip. Dalam 1 jam, berita itu akan menyebar ke seluruh dunia. Dengan silsilah keluarga palsu yang dibuat dengan sangat meyakinkan, yang menyatakan bahwa Nona Kirana bukanlah keturunan Adidharma. Serangan terakhir Baskara yang paling kotor. Bukan untuk menghancurkan citra Adidharma,
melainkan untuk menodai martabat putrinya yang tidak bersalah dengan kebohongan tak berdasar. Pria yang benar-benar kotor. Aku berdiri dan mengepalkan tanganku. Tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan. Demi melindungi putriku, aku bertekad untuk membakar habis lumpur terakhir ini dengan semua kekuatan yang kuwarisi dari ayahku. Cerita ini memasuki babak perang informasi yang melibatkan seluruh dunia. Kebenaran, melawan niat jahat yang dibalut kebohongan, kini akan melancarkan serangan terakhirnya. Kirana Adidharma bukan putri kandung? Kebenaran dibalik kebohongan keturunan selama 20 tahun di Adidharma Group. Pagi itu, judul-judul sensasional menghiasi forum internet dan portal berita majalah gosip. Gambar kolase silsilah keluarga yang penuh niat jahat menyebar dengan cepat, dan hujatan terhadap Kirana yang tidak tahu apa-apa mengalir deras seperti air bah. Aku duduk di kursi direktur, menatap layar tanpa ekspresi. Keheninganku bukan karena panik. Ini adalah ketenangan sebelum badai, sebelum eksekusi dimulai. Dalam hidup, ada manusia yang memilih cara paling licik saat tidak bisa menang secara langsung. Menjadikan yang lebih lemah sebagai target, menodai martabat mereka dengan lumpur, dan merasa senang. Baskara adalah contoh sempurna dari itu. Apakah ia pikir aku akan menangis dan memohon ampun jika ia menyerang Kirana? Tapi ia membuat kesalahan fatal. Harga diri bukanlah sesuatu yang rapuh yang bisa dinodai oleh kebohongan murahan. Apalagi jika itu adalah sesuatu yang telah dilindungi oleh cinta mendalam dari almarhum ayahku. Ibu. Di internet banyak sekali berita buruk tentangku. Kirana masuk ke ruanganku. Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap tegar. Aku berdiri dan memeluk putriku tercinta. Kirana, apa kau percaya pada kakek? Tentu. Kakek adalah orang yang paling menyayangiku. Kalau begitu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Biarkan mereka tertawa sekarang. Momen saat mereka dijatuhkan dari puncak kemenangan ke jurang kehinaan akan menjadi bumbu penyedap terbaik. Sementara itu, di kamar rumah sakit yang dijaga polisi, Baskara menatap televisi sambil tertawa gila. Meskipun pergelangan tangannya terikat di tempat tidur, wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan yang menjijikkan. Lihat itu, Saraswati. Itulah balasan karena telah menghancurkanku. Mulai hari ini, putri kebanggaanmu itu tidak akan bisa lagi berjalan dengan kepala tegak. Teriaknya seperti orang gila pada polisi yang berjaga. Akulah korbannya. Aku sudah ditipu oleh keluarga itu selama 20 tahun. Aku punya hak untuk balas dendam. Kesombongan manusia yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang memang memuakkan. Menjadikan kemalangan putrinya sendiri sebagai alat untuk menyelamatkan diri. Perbuatan licik seperti itu tidak mungkin tidak mendapat balasan dari langit. Pukul 10 pagi, aku mengadakan konferensi pers darurat online di lobi kantor pusat Adidharma Group. Kilatan lampu kamera yang tak terhitung jumlahnya menerpaku. Tatapan tajam para wartawan tertuju padaku dan Kirana. Nyonya Saraswati, tolong jelaskan mengenai tuduhan bahwa Nona Kirana bukan keturunan Adidharma. Seorang wartawan berteriak. Aku berdiri di depan mikrofon dan diam selama tepat 10 detik. Udara di ruangan itu terasa berat dan kental. Di wajah mereka yang mengharapkan skandal, mulai terlihat sedikit kegelisahan. Saya hanya akan mengatakannya sekali. Aku mulai berbicara dengan suara rendah yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Sumber informasi ini adalah seorang kriminal yang saat ini ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penggelapan dana. Dan ini adalah jawaban yang telah disiapkan oleh ayah saya, almarhum Suryo Adidharma, sejak 10 tahun yang lalu. Aku memberi isyarat pada Pak Tirtayasa. Di layar monitor raksasa di belakangku, sebuah video diputar. Itu adalah hasil tes DNA resmi yang disegel di hadapan Lembaga Jending Otoritatif Internasional dan Mahkamah Agung, hanya seminggu setelah Kirana lahir. Ayahku sudah tahu bahwa keserakahan Baskara suatu hari akan mengincar anak yang tidak berdosa. Untuk hari itu, ayahku telah menyiapkan perisai kebenaran ini sebagai rahasia tingkat tertinggi. Dan satu hal lagi, kataku dingin, menatap lurus ke kamera, ke arah Baskara yang mungkin sedang menonton. Baskara, kau selalu bertanya-tanya kenapa kau tidak pernah diakui sebagai penerus sah oleh ayah, kan? Itu bukan karena kau tidak kompeten. Itu karena ayah sudah tahu pengkhianatan lain yang kau lakukan sejak awal. Layar beralih. Yang ditampilkan adalah catatan medis Baskara 20 tahun yang lalu, tepat sebelum ia menikahiku. Di sana, tertulis fakta kejam bahwa ia menderita azoospermia bawaan ia tidak bisa memiliki anak. Ruangan gempar. Kebenarannya adalah, Kirana adalah anak yang lahir antara diriku dan seorang donor yang dipilih dengan sangat hati-hati oleh ayahku.
Dan saat itu, Baskara, yang dibutakan oleh uang dan jabatan, menyembunyikan fakta bahwa ia mandul, dan dengan sukarela menandatangani surat perjanjian untuk menerima kenyataan itu sebagai ganti atas posisi di Adidharma. Dia bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga penipu licik yang menodai putrinya sendiri dengan memutarbalikkan perjanjian yang telah ia setujui, hanya untuk menutupi kekurangannya. Inilah wujud asli pria itu. Di kamar rumah sakit, tawa di wajah Baskara lenyap. Ekspresinya membeku seperti batu karena teror dan keputusasaan. Bohong. Bohong. Kenapa si tua bangka itu masih menyimpan surat perjanjian itu? Kenapa? Ia mengamuk seperti orang gila, berteriak sambil berdarah dari pergelangan tangannya yang tergesek borgol. Harga dirinya sebagai seorang pria dihancurkan dengan cara paling kejam di hadapan dunia. Ia mencoba menyerang kami dengan senjata keturunan, tetapi peluru itu justru menembus jantungnya sendiri. Saat itu, pintu kamar rumah sakit dibanting terbuka. Yang masuk bukanlah perawat, melainkan para detektif dari tim penyidik. Baskara. Berdasarkan kesaksian Vina dan bukti yang diserahkan oleh Nyonya Saraswati, kau ditangkap kembali atas tuduhan penipuan dalam jumlah besar dan pencemaran nama baik. Tidak ada lagi pura-pura bunuh diri atau pura-pura gila yang bisa menolongmu. Baskara ambruk di tempat tidur, menggumamkan sesuatu seperti mantra. Cahaya di matanya padam. Ia menjadi seperti cangkang kosong. Uang, kehormatan, wanita simpanan semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ruang konferensi pers berubah menjadi tepuk tangan meriah. Hujatan di internet lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kecaman keras terhadap Baskara. Aku menarik tangan Kirana dan meninggalkan ruangan. Saat hendak masuk ke mobil, Pak Tirtayasa menyambutku dengan senyum tenangnya yang biasa. Luar biasa, Nyonya. Semuanya berjalan sesuai skenario almarhum. Terima kasih, Pak Tirtayasa, tapi masih ada satu hal terakhir yang harus kupastikan. Aku menatap langit biru yang cerah. Pembalasan sudah berakhir. Namun, masih ada satu kepingan terakhir yang mengganjal di hatiku. Aku harus menemui Vina dan bertanya tentang dalang sebenarnya yang menghasut Baskara sejauh ini. Pria seperti Baskara tidak cukup pintar untuk merancang jebakan serumit ini sendirian. Mendengar kata-kataku, Pak Tirtayasa sedikit terdiam. Senyum di bibirnya, yang diterpa cahaya matahari terbenam, memancarkan bayangan yang entah kenapa terasa misterius. Apakah dalang sebenarnya adalah orang yang paling kupercaya? Kepingan terakhir dari cerita ini akan segera terungkap. Di ruang besuk penjara yang dingin, sosok Vina di balik sekat akrilik sudah kehilangan semua kemewahannya. Kulitnya kusam, matanya kosong, dan jari-jarinya gemetar. Harga diri bernama balas dendam, yang coba ia pertahankan dengan sekuat tenaga, berubah menjadi abu saat tersinari oleh cahaya kebenaran. Katakan padaku, siapa dalang sebenarnya di balik Baskara? Mendengar pertanyaanku, Vina tertawa mengeyek. Tawa yang entah menertawakan kebodohannya sendiri atau menertawakan ketidakadilan dunia. Saraswati, kau benar-benar tidak mengerti apa-apa, ya? Pria tak berguna seperti Baskara tidak mungkin bisa merencanakan semua ini sendirian. Yang memberinya informasi, mendorongnya untuk berinvestasi, dan memberitahunya tentang obat Pak Suryo adalah. Saat Vina menyebutkan nama itu, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Namun, tidak ada keterkejutan. Mungkin di sudut hatiku, aku sudah menduga kemungkinan ini. Pak Tirtayasa, kan? Vina mengangguk dalam diam. Kepala pelayan yang telah mengabdi pada keluarga Adidharma selama 30 tahun. Yang mendukung ayahku, yang diam-diam menyaksikan kesewenangan Baskara. Dialah yang menarik semua benang. Yang membuat Baskara serakah, yang mendorong Vina untuk balas dendam, dan yang memojokkanku hingga ke ambang keputusasaan. Saat dikhianati oleh orang yang dipercaya, dunia terasa seperti sebuah kepalsuan. Namun, karena aku telah mengalami kegelapan yang begitu dalam, aku tahu. Di balik sebuah pengkhianatan, terkadang tersembunyi niat sejati yang tak terbayangkan. Aku meninggalkan kantor polisi dan menuju kediaman lama yang diwarnai senja. Di ruang kerja, Pak Tirtayasa sedang menyeduh teh dengan tenang seperti biasa. Menyadari kedatanganku, ia tersenyum lembut dan membungkuk hormat. Selamat datang kembali, Nyonya. Sepertinya Anda sudah mendengar semuanya dari Nona Vina. Pak Tirtayasa. Kenapa? Ayah begitu mempercayai Anda. Kenapa Anda membantu Baskara? Kenapa Anda membuatku begitu menderita? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Tirtayasa meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke mataku. Semua ini adalah janji saya dengan almarhum.
Saat almarhum menyadari ajalnya sudah dekat, beliau berkata pada saya, Saraswati terlalu baik. Agar dia bisa benar-benar memikul beban perusahaan ini, dia harus mengalami neraka terburuk sekali dan bangkit dari sana dengan kekuatannya sendiri. Kata-kata Pak Tirtayasa terasa berat di dadaku. Ayahku tidak menginginkan kehidupan yang damai untukku, melainkan kekuatan untuk berjuang. Tuan Baskara, hanyalah ujian. Seberapa jauh ia akan jatuh, seberapa kuat Anda bisa bertahan. Saya mencatat dan membimbing semuanya. Memanfaatkan Nona Vina. Merekayasa krisis yang melibatkan Nona Kirana. Semua itu hanyalah properti panggung, agar Anda bangkit sebagai pemimpin Adidharma. Itu terlalu kejam, Pak Tirtayasa. Benar, sangat kejam. Tapi lihatlah diri Anda sekarang. Wanita yang dulu selalu mengkhawatirkan pendapat orang lain dan bersembunyi di balik keheningan sudah tidak ada lagi. Anda telah menjadi seorang pemimpin sejati yang menghakimi kejahatan dengan kehendak sendiri dan melindungi apa yang berharga. Pak Tirtayasa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, saya akan meninggalkan rumah ini. Kontrak saya dengan almarhum juga telah selesai. Nyonya Saraswati, pertarungan Anda sungguh luar biasa. Menyaksikan punggung Pak Tirtayasa yang lenyap di telan senja, aku menatap warisan ayahku. Cinta bukan hanya memanjakan. Terkadang, cinta berarti menjadi penjahat, mendorong dari tebing, demi melihat anaknya bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Merasakan cinta yang bengkok, namun begitu dalam dari ayahku dan Pak Tirtayasa, air mataku tak terbendung. Beberapa bulan kemudian, Baskara dijatuhi hukuman penjara 20 tahun tanpa kemungkinan banding atas berbagai kejahatannya. Di penjara, kesombongannya lenyap tak berbekas. Ia dirundung oleh tahanan lain, dan setiap hari hanya bisa menangis ketakutan di selnya. 20 tahun yang telah ia rampas, kini giliran waktunya yang dirampas. Sebuah akhir yang tragis, bahkan kata karma terasa terlalu ringan. Vina juga tidak luput dari hukuman. Ia tidak akan pernah lagi bisa kembali ke masyarakat. Harga yang harus ia bayar karena memenuhi hidupnya hanya dengan kebencian, terlalu mahal. Dan aku, sebagai Direktur Utama Adidharma Group, memulai lembaran baru. Memutus semua koneksi lama, dan menyebarkan teknologi peninggalan ayahku ke dunia dengan cara yang bersih. Perusahaan menjadi lebih kuat, dan harga saham mencetak rekor tertinggi. Ibu, selamat bekerja. Kirana muncul di kantorku. Dia sekarang sedang belajar manajemen bisnis di universitas sambil magang sebagai tangan kananku. Kirana, malam ini kita makan di restoran kesukaan kakek, ya? Boleh. Persiapan rapat besok bisa kuselesaikan di mobil. Senyum putriku yang bisa diandalkan. Itulah imbalan terbaik yang kudapatkan. Aku kehilangan banyak hal, tetapi yang kudapatkan jauh lebih tak ternilai. Di akhir pekan, aku sendirian mengunjungi rumah yang seharusnya sudah kujual. Pak Wira Hadikusuma, yang kini sudah pensiun, membelikan kembali rumah itu untukku. Saat ku buka pintu depan, pemandangan hari itu kembali terbayang. Teriakan congkak Baskara. Suara tegas Pak Tirtayasa. Aku mengelus lembut lantai tempat sepatu Baskara yang tergeletak dulu berada. Perselingkuhan, pengkhianatan, niat membunuh, keputusasaan semua itu adalah proses yang harus kulalui untuk menemukan diriku yang sejati. Kini, tidak ada lagi keheningan yang dingin di rumah ini. Sinar matahari yang masuk dari jendela terasa hangat, penuh harapan yang menerangi masa depan. Aku menatap langit dan tersenyum kecil. Ayah, lihatlah aku. Aku tidak akan pernah membeku lagi. Dengan langkah tegap, aku kembali menapaki jalan yang telah kupilih. Punggung ini tidak lagi membutuhkan bantuan siapapun. Saraswati Adidharma, 45 tahun. Kehidupan sejatiku baru saja dimulai.